Oke, kita langsung gas aja ya. Mantap. Oke, sebelum itu mungkin saya akan mengirimkan file baru nih. Oke. Oke, sebentar ya. Eh, jadi apa namanya itu kita akan latihan untuk hari ini kita fokuskan ke kecukupan data. Nah, itu ada file yang baru saya kirimkan. Nah, jadi nanti kita akan latihan lewat soal ini ya. Oke, kita langsung gas aja. Oke, sebentar saya setting dulu ini biar enak. Nah, oke. Oke, kita langsung gas aja ya. Mantap. Oke, jadi ini ada banyak soal nih, ada 19 soal kalau nggak salah. Nah, kita langsung gas saja bahas soalnya dari soal nomor 1 ya. Ya, semoga sempat ya untuk apa namanya itu membahas semuanya. Tapi kalau misalnya nanti nggak sempat, ya nanti kita bakal sesi tanya jawab lanjutkan di grup Telering ya. Oke, kita langsung aja. Kita ke tutorial 3. Oke, apa nomor 1 nih? Rata-rata tinggi siswa pria adalah 165 cm ya. Kemudian rata-rata tinggi siswa perempuan adalah 155 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah murid pria. Oke, jadi kalau kita sudah ngelihat rata-rata, kemudian ada dua grup di sini. Di sini kalau bisa kita lihat ya, ada dua grup. Yang pertama adalah grup untuk yang siswa pria, kemudian yang kedua adalah grup untuk siswa perempuan. Nah, kalau sudah ada beberapa grup seperti ini dan kita disuruh nyari rata-rata, ya kan? Ya, pokoknya yang berkaitan dengan rata-rata lah. Nah, pasti kita menggunakan rata-rata gabungan di sini. Nah, saya tuliskan kembali rumusnya. Jadi sebenarnya kita sudah membahas juga minggu lalu, tapi nggak masalah, kita review lagi gitu ya, tipis-tipis ya. Jadi rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Oke. Jadi rata-rata gabungan itu X bar gabungan, saya tuliskan aja, rata-rata gabungan, itu sama dengan X1 F1 ditambah dengan X2 F2 dibagi dengan F1 tambah F2. Nah, atau banyak versinya sebenarnya, ada F1 F2, ada N1 N2. Saya lupa minggu lalu saya tuliskan rumusnya kayak mana gitu. Tapi intinya sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi X gab itu maksudnya ya rata-rata gabungannya. Jadi di sini rumusnya X gab ini adalah rata-rata gabungan, rata-rata gabungan. Kemudian X1 dan X2 ini sebenarnya rata-rata kelompok pertama dan rata-rata kelompok kedua. Rata-rata kelompok 1 dan X2 di sini adalah rata-rata kelompok 2. Sedangkan F1 dan F2 di sini adalah banyaknya kelompok 1 dan banyaknya kelompok 2. Jadi ini banyaknya kelompok 1 dan ini adalah banyaknya kelompok 2. Nah, ini dia rumusnya ya. Nah, udah deh. Dari sini nanti kita bakal bisa menjawab pertanyaan ini, gitu kan? Coba kita tes nih. Rata-rata tinggi siswa pria. Nah, anggaplah yang siswa pria ini adalah kelompok pertama. Jadi kita misalkan aja untuk yang siswa pria itu sebagai X1 atau F1 gitu ya. F1. Kemudian yang siswa perempuan di sini kita misalkan sebagai X2 atau F2 gitu ya, tergantung konteks gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini
rata-rata gabungannya ini atau rata-rata tinggi seluruh siswa pria sama siswa perempuan ini tidak dikasih tahu. Jadi ya sudah kita tuliskan aja X gap biasa gitu kan ya. X gap biasa ini nanti sama dengan X1. Nah, X1 adalah rata-rata yang pria. Nah, rata-rata yang pria kan sudah dikasih tahu nih 165. Jadi nanti 165 F1 ditambah dengan X2 dikasih tahu juga rata-rata perempuannya 155. Jadi nanti 155 F2 dibagi nanti dengan F1 tambah F2. Aduh, iya F2. Nah, di sini yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah murid pria. Artinya, yang sebenarnya ditanyakan di soal ini adalah F1 sebenarnya. Ini dia, yang akan kita cari berapa nilainya nih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita nyari banyaknya jumlah murid pria di sini atau F1 yang kita cari. Nah, kita pertama analisis dulu dengan menggunakan informasi pertama nih. Ya kan? Informasi pertama, banyaknya siswa itu 30 orang. Nah, artinya apa? Artinya F1 ditambah dengan F2, ini informasi pertama ya. F1 ditambah F2, ini dikasih tahu nilainya adalah 30. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, berarti nanti kita bakal bisa modifikasi F1 tambah F2 sama dengan 30, mungkin nanti menjadi seperti ini nih. F2 sama dengan 30 min F1. Artinya apa? Artinya F2 ini bisa kita ganti nilainya menjadi 30 min F1. Ya tujuannya biar variabelnya nggak terlalu banyak nih. Ya kan? Biar variabelnya nggak terlalu banyak. Jadi, informasi pertama, ya kan? Kita bisa mengubah bentuk yang tadi ini menjadi bentuk X gap ya kan? X gap sama dengan 165 F1 ditambah dengan 155 dikali dengan 30 min F1 dibagi nanti dengan ya kan sudah dikasih tahu tadi F1 tambah F2 nilainya 30 ya. Jadi bawahnya langsung aja kita ganti dengan 30. Nah, kalau bentuknya seperti ini apakah kita sudah bisa nyari F1-nya? Jawabannya adalah tidak. Kita belum bisa nyari F1 di sini. Nah, kenapa kita belum bisa nyari F1? Karena masih ada variabel yang kita nggak tahu nilainya berapa, yaitu X gap. Kita nggak tahu berapa nilainya. Artinya apa? Ya kita harus tahu dulu berapa X gabungannya. Dan itu informasi diberikan di yang kedua. Yaitu rata-rata tinggi seluruh siswa adalah 160 orang. Ya ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa X gabungannya, ya kan rata-rata gabungannya itu adalah 160. Nah, jadi dari informasi kedua, ya kan? Dari informasi kedua, kita dikasih tahu kalau X gap-nya itu adalah berapa tadi? Lupa. 160. Ini apa namanya itu kayaknya salah anu nih, apa namanya itu salah salah satuan nih, salah pencet ini ya. Ini harusnya bukan orang, ini harusnya CM nih. Masa rata-ratanya 160 orang itu gimana maksudnya itu ya kan? Jadi rata-rata tinggi seluruh siswa adalah 160 cm. Nah, harusnya seperti itu. Berarti X gabungannya adalah 160. Dan ini nanti bisa kita masukin ke sini nih, ke X gabelnya itu. Sehingga nanti logikanya, ya kan, kalau kita combine antara 1 dan 2, itu kita akan mendapatkan persamaan ini nih. 160 sama dengan 165 F1 ditambah 155 dikali 30 min F1 dibagi dengan 30. Udah selesai. Ini adalah persamaan satu variabel. Dan apakah kita bisa selesaikan persamaannya ini? Bisa jawabannya. Tapi nggak perlu. Kita nggak perlu selesaikan persamaan ini. Mungkin kalian, apa namanya itu, mungkin kita semuanya, ya kan, berpikiran bahwa ini harus benar-benar kita cari F1-nya berapa gitu. Padahal sebenarnya enggak. Soal ini, saya tekankan sekali lagi ya, soal kecukupan data, itu kita tidak perlu mencari berapa jumlahnya. Jadi soal ini nggak mesti kita harus tahu berapa totalnya semuanya, gitu. Berapa jawaban eksaknya, enggak. Yang ditanyakan itu cukup atau enggak, ya kan? Nah, karena yang ditanyakan cukup atau enggak, ya berarti sih sebenarnya kita nggak perlu untuk menyelesaikan persamaan-persamaan nggak jelas seperti ini, gitu kan? Ini kan bakal capek kita sendiri kan, bakal menghabiskan waktu sendiri. Nah, itu kira-kira ya. Saya tekankan di sini untuk triknya, tidak perlu diselesaikan. Jadi ini trik nih. Trik soal kecukupan data. Kecukupan data. Tidak perlu dicari nilainya, kan? Tidak perlu
dicari nilai eksaknya gitu. Nilai eksaknya. Ya kan? Cukup ditentukan, ya bukan cukup ditentukan, ya apa ya? Ya cukup dicari ini cukup atau enggak gitu. Ya itulah pokoknya ya. Ini, ya kan? Jadi cukup dicari informasinya ini cukup atau enggak untuk menjawab soal. Nah, kira-kira seperti itu logikanya. Jadi nggak perlu sampai dicari berapa nilainya, bla 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 bla, karena bakal ngabisin waktu banget gitu ya. Nah, kita langsung aja ke nomor 2 nih. Nah, kita gas ya, nomor 2 ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya, jawabannya lupa ya. Iya, ada yang jawab C, benar. Jadi jawabannya C ini. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu aja enggak, gitu kan? Karena kita butuh dua-duanya nih. Jadi jawabannya adalah C, gitu. Ya, benar Yusuf ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 nih. Nah, apa nih? Seorang mahasiswa mengumpulkan poin setiap semester dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampus. Berapa poin yang sudah dikumpulkan mahasiswa tersebut sampai dengan semester kelima? Ya, kalau kita lihat informasi yang dikasih, ini jawabannya sudah jelas E ini. Ya kan? Ini udah jelas nih, tanpa perlu kita pusing-pusing, ini pasti jawabannya E. Karena coba kita lihat di sini. Di sini yang ditanyakan adalah berapa poin sampai semester 5. Ya berarti logikanya kan dari semester 1 sampai dengan semester 5 ini kan. Nah, kalau kita lihat di sini, informasi yang dikasih itu cuma semester 2 sama semester 3 gitu kan. Semester satunya kita nggak tahu, semester 4-nya juga nggak tahu, semester 5-nya apalagi gitu kan. Apalagi informasi kedua, dia ngomong di semester ketiga, mahasiswanya mengumpulkan tambahan 150 poin. Ya kayak nggak berguna sama sekali gitu kan. Nggak berguna banget gitu informasi yang dikasih. Nah, jadi udah pasti E jawabannya ya. Oke, bagus banget. Kak Rizka benar, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Oke, nomor 3 ya. Untuk recording akan di-share tidak ya, Kak? Wah, ya pasti di-share sih harusnya ya. Tapi saya bukan adminnya nih. Tapi pasti di-share sih, tenang aja gitu ya. Nanti persiapan buka puasa, iya benar juga ya. Jadi ini karena saya ada di WIB, jadi mungkin bagi teman-teman yang WITA dan WIT mungkin lebih cepat buka puasanya nih. Jadi nanti mungkin bisa take a break dulu untuk buka puasa dan kemudian lanjut lagi kita bahas-bahas soal ini, atau bisa juga nanti apa namanya itu tunggu recordingnya selesai gitu. Jadi nanti bakal di-share, tenang aja. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Kalau diizinkan Kak Anggara nanti kami up ke YouTube. Iya, boleh, boleh. Boleh banget ya. Oke, kita ke nomor 3 dulu nih. Berapakah nilai dari 2A tambah 3B? Putuskan apakah ya. Kalau kita pakai logika di sini kan, yang ditanyakan kan 2A plus 3B. Coba kita cek di sini nih. Nomor 1 dulu. Nomor 1 itu bentuknya hampir mirip gitu kan. Hampir mirip dengan 2A plus 3B loh. Ya kan? Jadi informasi pertama ini, ya kan, yang dikasih tahu adalah 4A plus 6B sama dengan 10. Nah, ini keren banget nih. Kalau saya bagi kedua ruas dengan 2, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah 2A plus 3B sama dengan 5. Jadi 4-nya dibagi 2, kan 2 nih. 6B dibagi 2, 3. Dan 10 kalau dibagi 2, hasilnya 5. Jadi nanti persamaannya menjadi 2A plus 3B sama dengan 5. Dan lihat nih, apa yang dikasih tahu di sini? Apa yang dikasih tahu? Apa yang ditanyakan maksudnya? Yang ditanyakan adalah 2A plus 3B. Dan kita sudah tahu nilainya 5. Hanya dari satu informasi aja. Jadi apakah jawabannya A? Sabar dulu, ya kan? Yang kedua dulu kita cek nih. A sama dengan 3. Nah, kalau kita pakai hanya informasi 2, ya kan? A-nya sama dengan 3 itu kan berarti nanti 2A plus 3B sama dengan 6 plus 3B nanti jadinya. Loh, kok bisa jadi 6? Ya karena 2 dikali 3 kan, jadinya 6. Jadi 6 tambah 3B. Dan ini masih belum pasti nilainya. Karena B-nya bisa kita variasikan menjadi bilangan apapun. Jadi berapakah nilai dari 2A plus 3B masih belum bisa terjawab. Hanya dari informasi 2. Jadi jawabannya adalah A. Jadi yang kedua nggak cukup, yang satu sudah cukup. Keren ya, nomor 3 soalnya ya. Jadi
kalau ada dua variabel, belum tentu harus tahu A-nya berapa sama B-nya berapa. Itu belum tentu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 nih. Oke. Apa kita punya di sini? Seorang siswa membeli beberapa potong kue di toko roti. Satu kue harganya 2.000. Nah, ini apa namanya itu mumpung bulan Ramadan ya. Ini mungkin harusnya diganti takjil ya. Beberapa potong kue di toko takjil gitu. Nah, tapi oke lah. Jika siswa tersebut mendapatkan diskon 10% untuk pembelian lebih dari 4 kue, berapa total harga yang harus dibayar siswa tersebut? Nah, kalau soal-soal yang kayak gini ini sudah jelas banget ya. Jadi, satu kuenya ini sudah dikasih tahu nih. Satu kue itu sudah dikasih tahu harganya 2.000. Nah, kalau beli lebih dari 4 potong kue, dikasih diskon 10%. Ya kan? Ya sudah, kalau kita lihat di sini nih, 1 sama 2, siswa beli 6 potong kue. Ya, kalau teman-teman banyak yang jualan, itu kan pasti sudah tahu gimana skema ngitungnya kan. 6 potong kue, berarti kan total harganya 6 dikali 2.000 kan. Tapi ingat, dikasih diskon nih, karena pembeliannya lebih dari 4 kue. Jadi otomatis ya bisa kita cari harganya berapa dong, ya kan? Jadi sebenarnya untuk jawaban nomor 4 ini adalah jawaban D. Jadi 1 aja cukup dan 2 aja pasti cukup. Nah, kira-kira seperti itu. Karena sudah jelas banget, ini skemanya sudah jelas. Satu kuenya 2.000, lebih dari 4 dikasih diskon 10%. Jadi otomatis banget nomor 4 ini jawabannya adalah D. Karena informasi 1, beli 6 potong kue. Bisa dong dicari berapa harganya. Dan yang kedua, 5 potong kue, bisa juga dong dicari harganya. Nah, kira-kira seperti itu logikanya ya. Oke. Nomor 3 tadi jawabannya A ya. 1 aja cukup. Oke, mantap ya. Kita lanjutkan ke nomor 5 nih. Wah, keren juga ya soal-soalnya ya. Tadi gampang, gampang ya soalnya ya. Iya, karena memang oh, ada yang punya file soalnya tadi 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 sudah dikirim. Mungkin ada yang mau bantu untuk kirimkan lagi soalnya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nomor 5. Usia ayah 2 kali lebih tua dari usia anaknya, gitu kan. Jika jumlah usia ayah dan anaknya saat ini adalah 48 tahun, berapa usia ayah dan anak saat ini? Nah, ini soal apa namanya itu? Karena ketemu soal ini Kak, boleh diulang bagaimana trik kecukupan data Kak? Iya, ini nanti kita bahas sekaligus sama trik-triknya ya, tenang aja. Oke, kita lanjutkan dulu nomor 5 ya. Nah, di sini kita cek dulu, ya kan? Ini kan karena soal kita harus misalkan dulu variabel-variabelnya gitu. Jadi mungkin trik-trik kalau misalnya soal cerita di matematika itu selalu pokoknya awalnya itu adalah pemisalan gitu ya. Nah, kita cek nih. Kita misalkan gitu kan. Jadi pertama adalah misalkan X. Misalkan X ini adalah usia ayahnya gitu kan. Misalkan gitu. Usia ayah saat ini mungkin kan ya, usia ayah saat ini. Dan Y kita misalkan aja ya usia anak gitu ya, usia anak saat ini gitu. Nah, iya benar Kak Jo. Jadi sebenarnya nggak usah pakai pernyataan juga sebenarnya bisa gitu. Tapi hati-hati banget di sini. Karena soal nomor 5 ini memang kelihatannya seperti kita bisa langsung jawab aja soalnya gitu kan. Wah, ini tanpa informasi sebenarnya bisa karena udah ada 2 persamaan dan udah ada 2 variabel gitu. Jadi 2 persamaan dan 2 variabel pasti bakal bisa kita cari berapa nilainya gitu. Nah, tapi hati-hati di sini. Nah, nanti saya akan kasih tahu hati-hatinya di mana, gitu ya. Coba, usia ayah itu 2 kali lebih tua dari usia anaknya ya. Nah, artinya apa? Artinya X ini ya kan, itu adalah 2Y. Karena ingat usia ayah saat ini itu 2 kali lipat dari usia anaknya. Berarti 2 ini kita tinggal kali dengan Y. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua nih, ya kan? Jumlah usia ayah dan anaknya saat ini itu adalah 48 tahun. Artinya apa? Artinya
X ditambah dengan 2Y, X tambah dengan, maksudnya X tambah Y maksudnya ya, karena kan kita jumlahkan nih usia ayah dengan anaknya. Jadi X tambah Y, ini hasilnya adalah 48. Nah, dua persamaan ini sebenarnya sudah cukup untuk menjawab soal tanpa perlu kita menggunakan 1 dan 2 ini. Ya kan? Tapi nggak ada nih di opsinya gitu kan. Opsinya nggak ada di sini. Nah, oleh karena itu sebenarnya nomor 5 ini harus hati-hati. Karena kalau informasinya misalnya kayak nomor 1 atau nomor 2 ini berkontradiksi dengan apa yang dikasih tahu, maka pernyataan 1 sama pernyataan 2 menjadi tidak memenuhi gitu kan. Karena dia akan berkontradiksi. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk soal nomor 5 ini. Jadi ini lumayan menipu gitu soalnya ya. Nah, kita coba solve nih persamaannya. Coba, kita kan dikasih tahu nih, X-nya ini kan 2Y. Jadi kan bisa kita langsung dapatkan 2Y ditambah Y sama dengan 48 kan. Jadi yang X-nya ini kita substitusi. Kita masukin ke persamaan 2. Sehingga nanti dapatnya 3Y sama dengan 48. Sehingga otomatis nanti Y-nya ini adalah 16 gitu ya. Berapa nih? 48 dibagi 3 harusnya males ngitung ya. Kita kalkulator aja. 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16. Oh ya benar ya 16 ya. Oke, jadi Y-nya adalah 16 nih. Nah, kita lihat di sini. Usia anaknya benar 16 ya. Nah, berarti apa namanya itu informasi 1 tidak berkontradiksi dengan apa namanya itu dengan soalnya gitu. Nah, sekarang kita cek lagi gitu ya. Bagaimana dengan nilai X-nya? Ya sudah, X-nya ini kan otomatis nanti 2 dikali 16. Dan hasilnya pasti adalah 32 gitu ya. Jadi informasi 1 dan informasi 2 ini masing-masing benar. Ya kan? Dan mereka berdua ini, apa namanya itu, mensupport pernyataan di soal. Jadi sebenarnya untuk soal nomor 5 ini yang lebih tepat itu adalah yang D sebenarnya. Pernyataan 1 cukup, dan pernyataan 2 juga sebenarnya cukup gitu. Tapi apakah bukan C aja jawabannya gitu kan? Karena kenyataannya di sini 2 pernyataan sebenarnya bisa dan cukup gitu ya. Ya enggak. Sebenarnya di sini 1 pernyataannya udah cukup gitu kan ya. Karena kalau misalnya usia anaknya saat ini 16, otomatis ya kita bakal bisa nyari usia ayahnya gitu kan. Dan kalau dikasih tahu usia ayahnya 32, otomatis pasti usia anaknya juga ngekor aja dia. Pasti bakal tahu juga. Nah, kecuali nih, kenapa ya? Kecuali kalau misalnya usia ayah saat ini misalnya dikasih tahu 31 tahun misalnya. Nah, ini harus hati-hati banget. Jawabannya nanti akan menjadi A nanti. Karena yang kedua tentunya akan berkontradiksi dengan informasi yang diberikan di soal. Nah, jadi itu tadi yang harus hati-hati untuk soal yang tipenya nomor 5 seperti ini. Karena ada kemungkinan si pembuat soal ini menjebak kita gitu. Untuk berpikir bahwa sebenarnya ini informasi duanya ini nggak perlu, nggak apa-apa gitu ya kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk soal nomor 5 ya. Oke, mantap. Silakan kalau ada yang mau punya pertanyaan. Oh iya, Kak, kenapa bisa jadi 2Y tambah Y? Iya, karena X-nya kan 2Y, dan 2Y ini saya masukkan ke persamaan 2. Nah, gitu kira-kira. Disubstitusi istilahnya. Benar, Kak Rizka. Oke, kita gas lanjut ya. Nomor 6. Nah, kita cek nih. Wah, ini kita soal geometri ya sekarang ya. Apakah bisa nih? Kita cek. Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu ke atas nih. Oke, diberikan balok ABCD EFGH dengan panjang AB X plus 2 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, mungkin ini saya gambarkan dulu ya. Baloknya jadi apa namanya itu ya untuk ilustrasi sebenarnya. Ini saya gambarin aja. Ya sembarang aja baloknya gitu gimana ya. Lalalala. Lalalala. Oke. Kemudian ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H gitu ya. Oke, sekarang kita cek di sini. AB-nya itu adalah X plus 2 nih. Oke, AB-nya adalah X plus 2. Itu doang yang dikasih tahu, nggak ada lagi yang lain. Kemudian, oke, kita tes dulu pakai pernyataan 1 nih, ya kan? Pernyataan 1 ngomong apa? Sisi-sisi segitiga ACE itu perbandingannya adalah 5, 12, 13. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, 5, 12, 13 itu spesial banget nih. Ini adalah triple Pythagoras nih.
Triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Maksudnya adalah segitiga yang panjangnya 5, 12, 13 ini pasti akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, saya gambarkan di sini 5, 12, 13. Kalau kita gambarkan segitiganya, itu pasti nanti akan menjadi segitiga yang siku-siku. Itu sudah otomatis. Nah, sekarang kita cek yang pertama. ACE itu yang mana ACE? Oh, gampang. ACE yang ini nih, ya kan? Ini ACE. Nah, ini ACE. Nah, masalahnya kita cuma dikasih tahu perbandingannya nih. Kita cuma dikasih tahu perbandingannya itu 5, 12, 13. Artinya apa? Ini masih belum pasti berapa panjangnya. Karena bisa aja panjangnya itu 10, 24, 26. Kalau panjangnya 10, 24, 26, kalau kita bandingin, ya ujung-ujungnya kalau kita sederhanakan pasti akan menjadi 5, 12, 13 juga kan? Jadi ini harus hati-hati banget nih untuk soal ini. Kalau cuma dikasih tahu perbandingan, itu belum pasti panjangnya berapa. Belum pasti. Kita cuma tahu perbandingannya doang gitu kan. Ya, artinya dia cuma kelipatan 5, kelipatan 12 sama kelipatan 13 gitu. Ya mungkin aja di sini EA-nya gitu kan yang nilainya 5K misalnya gitu. Kemudian AC-nya 12K dan terakhir EC-nya ini adalah 13K nih. Nah, kira-kira begitu. Tapi K-nya kita belum tahu berapa karena ini cuma perbandingan. Nah, begitu kira-kira logikanya ya. Jadi informasi pertama apakah cukup? Masih belum cukup nih. Masih belum cukup. Nah, sekarang kita tes informasi yang kedua ya. Luas persegi panjang EFGH itu adalah 64 cm. Oke? Jadi FGH luasnya adalah 64 cm. Nah, lagi-lagi nih. Ya kan, saya kasih tahu aja langsung di sini bahwa sebenarnya informasi ini itu sebenarnya masih belum cukup untuk menjawab soal ini sebenarnya. Karena EFGH ya mentok-mentok kita tahu nih, BC-nya aja kan kita nggak tahu berapa panjangnya kan. BC-nya kita nggak tahu berapa panjangnya, tiba-tiba kita dikasih tahu luasnya itu 64. Apakah itu nanti akan berguna? Sebenarnya nggak berguna sebenarnya. Ya kan? Jadi untuk nomor 2, ini sebenarnya masih belum cukup juga untuk menjawab pertanyaan ini. Nah sekarang, pertanyaannya, kalau dua-duanya ini digabung, apakah bisa terjawab pertanyaan itu? Jawabannya masih belum. Ya kan? Karena, oke, kalaupun kita tahu nih luasnya itu adalah 64 nih, ya kan? Luasnya itu adalah 64. Kita sebenarnya kita tinggal cari berapa tingginya. Ya kan? Karena rumus untuk balok itu oke, mungkin kita tahu kalau volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tapi ada lagi rumus lainnya. Panjang dikali lebar itu kan sebenarnya luas dari alasnya kan sebenarnya kan. Dan karena kita sudah dikasih tahu nih, luas alasnya itu adalah 64, maka sebenarnya kita cukup mencari tingginya berapa. Kita tinggal mencari tingginya berapa nih. Dan kalau kita lihat di soal, tingginya 5K. Ya kan? Nah, ini masalahnya nih. Masalahnya adalah kita nggak tahu berapa nilai K-nya. Andaikan saja untuk yang nomor 1, itu yang dikasih tahu itu adalah panjangnya, bukan perbandingannya. Jadi misalnya panjangnya 5, 12, 13. Maka secara otomatis tingginya itu pasti 5 atau 12. Ya sebenarnya masih belum cukup untuk menjawab soal ini. Tapi pasti sebenarnya 5 gitu kan tingginya. Nah, karena sudah tahu tingginya berapa, ya sudah artinya 1 sama 2 ini bersama-sama pasti akan cukup. Nah, tapi karena nomor 1 itu yang dikasih tahu hanya perbandingannya doang, maka tingginya masih belum kita cari tahu dengan pasti berapa. Karena masih belum tahu nilai K-nya berapa kan. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 adalah E. Ya, bener banget. Tadi ada banyak banget yang jawab E ya. Oke, mantap. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal yang lain. Oke ya, aman ya. Saat ini aman. Oke, kita ke nomor 7. Oke, masih sama soalnya, masih perbandingan nih. Kita cek apakah nanti bakal bisa. Oke. Perbandingan harga buku kimia, fisika, dan biologi adalah 2:4:3.
Berapakah harga buku biologi? Nah, ini soal perbandingan nih, ya kan? Ini sebenarnya soal yang tipikalnya mudah sebenarnya. Oke, kita cek dulu. Jadi, harga kimia, fisika, dan biologi itu sudah dikasih tahu nih. 2:4 banding 3 kan? Nah, sehingga otomatis di sini kita sebenarnya sudah tahu ini sebenarnya kita bisa pakai konsep yang tadi nih. Jadi harga buku kimia itu kita misalkan aja 2K gitu, ya kan? Nah, K-nya kita nggak tahu berapa gitu. Nah, kemudian untuk fisika kita juga tahu bahwa harganya itu adalah 4K. Dan untuk buku biologi ini juga kita sebenarnya sudah tahu bahwa harganya adalah 3K. Nah, di sini K-nya kita belum tahu nih berapa gitu ya. Nah, sekarang kita pakai informasi pertama nih. Totalnya adalah 340.000. Ya udah, kan kita sudah tahu nih tadi. Kalau kimia itu ya 2K tambah 4K tambah 3K gitu kan. Dan ini totalnya adalah 340.000. Nah, sehingga logikanya nih, di sini kan pasti bisa kita cari nanti K-nya berapa. Nah, kalau K-nya ini udah tahu berapa nilainya, otomatis kita bakal bisa nyari buku biologi harganya berapa. Nah, kira-kira logikanya seperti itu untuk nomor 1. Jadi yang 1 cukup ya. Jelas cukup. Nah, sekarang kita cek yang kedua nih. Harga buku kimia itu 50.000. Lah ya sudah. Kimia tadi kan 2K, ya kan? Jadi 2K nanti 50.000. Otomatis nanti K-nya bisa kita dapat berapa? Nah, karena K-nya sudah dapat berapa, otomatis nanti harga buku biologi kita bisa dapat berapa? Tinggal kita kali 3 aja gitu kan. Jadi, untuk nomor 7, jawabannya itu ternyata adalah D. 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, benar banget. Jadi K ini sebagai konstanta, benar banget. Tapi kan kita nggak tahu ya berapa pengalinya, istilahnya begitu kan. Nah, makanya kita misalin K aja gitu. Jadi, saran saya, kalau soal itu berupa soal perbandingan seperti ini, menurut saya paling gampang itu ya, tinggal kita misalkan aja 2K, 4K, 3K gitu. Jadi, tinggal kita cari K-nya berapa. Dan variabelnya jadi nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi itu saran saya kalau ada soal perbandingan. Apalagi perbandingannya banyak. Ini misalnya nanti dikasih lagi satu buku, misalnya buku matematika gitu. Jadi nanti perbandingannya 2:4, 3:5, contohnya misalnya. Nah, itu kan bakal ribet banget tuh kalau kita pakai 5 variabel gitu kan. Nah, jadi saran saya kalau soal perbandingan begini, langsung aja kita misalin KKKK gitu. Oke, mantap. Iya Kak Yusuf, 150.000. Tapi sebenarnya kita nggak perlu berapa nilai aslinya gitu ya, berapa harganya gitu. Kita di sini cuma pengen mencari cukup atau enggak sih gitu, tanpa perlu mencari berapa nilainya. Karena kalau kita harus nyari lagi berapa nilainya, menurut saya itu bakal menghabiskan waktu gitu. Jadi saran saya cukup dicek aja, cukup nggak gitu ya. Ya kalau misalnya nanti masih banyak waktunya, ya silakan aja dicek gitu kan, kira-kira berapa nilai harganya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Seorang ibu menabung di bank dengan saldo awal sebesar 5 juta gitu ya. Jika bank memberikan bunga 8% per tahun, berapa saldo tabungan ibu setelah 8 bulan? Gitu. Oke. Ada Kak Caca di sini. Kak, aku pernah dengar soal bunga majemuk. Itu bunga apa ya? Ya, kalau bunga majemuk itu bunga yang dibungakan lagi. Gitu. Contohnya misalnya ya kan, oke, mungkin ada yang belum tahu tentang bunga gitu ya. Kita akan review juga masalah bunga. Jadi bunga itu ada 2 jenis, ya kan? Bunga. Bunga ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah bunga majemuk. Bunga tunggal dulu ya kan, bunga tunggal. Nah, kalau bunga tunggal itu maksudnya bagaimana? Ya kalau bunga tunggal itu misalnya nih, kita nyimpan di bank misalnya 5.000 nih. Ya kan, awalnya 5.000 gitu. Nah, bank ini memberikan kita bunga misalkan 10% per bulan. Ya ini ngawur aja ini ya. Tapi andaikan lah ya, andaikan dia ngasih bunga 10% per bulan misalkan. Sehingga otomatis logikanya bulan selanjutnya bunga uangnya di bank itu akan nambah nih. Akan nambah 500 cepek. Gitu kan logikanya kan ya. Karena bunganya kan tadi 10% ya. Nah 10% dari 5.000 itu 500.
Jadi untuk di bulan kedua, uangnya dia adalah 5.500. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya itu sama, penambahannya itu 500. Jadi nanti 1.500 ini kita tambah 500 lagi. Sehingga totalnya untuk di bulan ketiga adalah 6.000 dan seterusnya. Ini untuk bunga tunggal nih. Nah, tapi kalau ada yang namanya majemuk, ya kan? Maka kalau awalnya dia nabung 5.000 misalnya, maka selanjutnya masih tetap sama 5.500 karena 5.000 ini kita tambah dengan 500 nih, yaitu 1.500. Nah, perbedaannya itu di bulan selanjutnya nih. Kita enggak nambahkan 5.500 ini dengan 500 enggak. Tapi 5.500-nya ini kita cari 10%-nya. Kemudian kita tambahkan. Nah, kalau tadi yang kita bungakan itu cuma uang kita doang. Jadi 5.000 doang yang dibungakan gitu. Jadi ini doang yang dibungakan. Ini doang yang kena bunga. Jadi uang asli kita. Tapi kalau bunga majemuk 5.500 ini ya kan 500-nya ini sebenarnya bukan uang kita kan sebenarnya kan aslinya gitu. Tapi dikasih ke kita sebagai imbalan tanda kutip gitu. Nah, jadi 5.500 inilah yang akan dibungakan. Bungakan ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi bunga yang kita dapatkan ikut dibungakan. Nah, kalau bunga tunggal, uang kita tok yang dibungakan. Jadi bunganya nggak ikut dibungakan. Nah, kira-kira begitu perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, aman ya sampai sini ya. Nah, secara rumus juga beda sebenarnya. Nah, kalau bunga tunggal, oke mungkin saya tulis juga sekaligus rumusnya gitu ya. Jadi MN ini adalah uang kita. Uang kita setelah N bulan menabung. Itu adalah M0 dikali dengan 1 plus NT. Kalau nggak salah ya. NP barangkali. NP. P itu adalah persentase bunganya gitu ya. Mungkin di sini saya kasih tulisan. Jadi ini adalah bunganya. Dan N ini ya bulan keberapa gitu ya kan. Atau waktu gitu lah ya. Waktu. Bisa juga T gitu. Jadi PT ya rumusnya beda-beda tapi intinya sama sebenarnya. Dan M0 ini adalah uang awal. Uang awal dan MN ya kan. Ini uang kita di bulan keberapa gitu. Jadi uang di waktu tertentu gitu kan. Ya di masa depan lah istilahnya gitu. Di waktu N anggaplah gitu. Nah, selanjutnya untuk bunga majemuk rumusnya itu adalah MN sama dengan M0 dikali dengan 1 plus P pangkat N. Nah, sekarang gantian. N-nya jadi pangkat gitu. Ya. Sama, ini P-nya itu bunga, N-nya itu waktu, M0-nya itu uang awalnya, dan MN ini adalah uangnya di masa depan. Di waktu N, anggaplah gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan bahas nomor 8 ya. Mungkin saya coba screenshot lagi di sini. Oke, sebentar. Loh, oh ini. Saya cek jam nih. Sekarang masih jam 4 ya. Masih lama nih kita, waktu kita. Oke, sekarang kita cek nomor 8 nih. Oke, mau S2 rumusnya boleh, silakan. Oke ya, kita lanjut ya untuk nomor 8 ya. Seorang ibu menabung di bank dengan saldo awal 5 juta. Oke, berarti kan dikasih tahu nih M0 adalah 5 juta ya. 5 juta. Oke. Selanjutnya apalagi dikasih tahu di sini? Bunganya, berarti P-nya ya kan? P-nya dikasih tahu nih 8% per tahun. 8% per tahun. Nah, kemudian berapa saldo tabungan ibu setelah 8 bulan? Ya, berarti P-nya ini kita konversi dulu ke bulan gitu kan ya. Nah, kalau kita konversi ke bulan, ya sebenarnya tinggal kita bagi aja dengan 12. Nah, saya malas ngitung. Saya tuliskan aja 8/12 gitu ya. Ini per bulan gitu. Nah, sekarang kita cek informasi pertama nih. Nah, saldo bunga yang diperoleh setiap tahun diinvestasikan kembali ke tabungan ibu setiap bulan. Artinya apa? Artinya dia nggak ngambil duitnya gitu kan. Ya sudah, karena dia nggak ngambil duitnya, ya pasti bisa kita cari berapa nanti saldo tabungan ibu setelah 8 bulan kan. Jadi nomor satu itu sebenarnya intinya ngasih tahu kita kalau uangnya nggak ada diambil sama sekali gitu. Nah, karena uangnya nggak ada diambil sama sekali ya, rumus tadi pasti bakal berlaku gitu kan.
Jadi, nah cuma di sini masalahnya kita nggak dikasih tahu nih, ini bunga majemuk atau bunga tunggal. Nah ini nih, jadi biasanya soal itu kalau nggak dikasih tahu bunga majemuk atau bunga tunggal, itu otomatis dia diasumsikan bunga tunggal. Apalagi secara perhitungan itu lebih mudah untuk ngitung bunga tunggal dibanding bunga majemuk. Karena kalau kita ngitung bunga majemuk, ini harus pakai kalkulator karena pangkat-pangkat, ya kan? Jadi apakah nomor satu memenuhi? Iya. Jadi informasi satu ini pasti memenuhi. Tinggal dimasukin ke rumus aja. Dan kita bakal dapat. Nah, selanjutnya untuk yang nomor dua nih. Setelah 4 bulan, ibu menambahkan 1 juta ke dalam tabungannya. Oke, memang ini nomor dua nggak bisa langsung kita pakai rumus ini. Ya kan? Tapi kan bisa kita ngitung manual, ya nggak? Jadi kita bisa ngitung manual uangnya dari awal sampai 4 bulan, sampai nanti 8 bulan ini kita hitung manual, duitnya dia. Ini bisa, ya kan? Jadi logikanya karena kita bisa ngitung manual, meskipun saya malas ya, dan kalian juga jangan ngitung ini manual. Karena kalau kalian ngitung ini manual, sampai besok nggak bakal selesai mungkin ya kan? Jadi informasi kedua ini juga bisa kita hitung. Nah kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya benar, banyak banget yang jawab D, benar banget. Jadi pernyataan satu saja cukup, dan pernyataan dua aja sebenarnya cukup gitu. Nah, cuma di sini untuk soalnya menurut saya agak kurang sedikit ya. Mungkin informasi kedua ini nggak dikasih tahu nih. Apakah dia ada ngambil duitnya apakah dia ada ngambil duitnya di beberapa bulan tertentu gitu? Kita nggak tahu gitu ya. Untuk yang kedua gitu ya. Karena informasi dia nggak ngambil duitnya itu ada di soal pertama gitu kira-kira. Tapi nomor dua ini kita nggak tahu pasti apakah duitnya dia ngambil atau enggak gitu. Nah tapi kalau ya ternyata faktanya dia ada ngambil uangnya di bulan ketiga misalnya, maka informasi kedua ini kita nggak bisa jamin bahwa kita bakal bisa tahu saldo tabungannya setelah 8 bulan. Nah ini nih, ini penting banget nih ya kan. Jadi soal nomor 8 ini harus hati-hati banget gitu ya kan. Karena untuk nomor 2 ini kita nggak dikasih tahu sebenarnya kalau dia ada ngambil uangnya di bulan-bulan tertentu. Dia cuma dikasih tahu aja setelah 4 bulan dia nambah sejuta gitu. Nah, ya kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, coba Kak Eri nanya, ketika nggak jelas apakah bunga majemuk atau bunga tunggal, apakah bisa ditentukan jumlah uangnya, Kak? Nah, jadi di sini yang pertama nggak jelas ya kan. Di sini ada dua masalah untuk soal nomor 8 nih. Yang pertama, kita nggak tahu apakah ini bunga tunggal atau bunga majemuk. Tapi saya pastikan, saya jamin, kalau nggak dikasih tahu dia ini bunga tunggal atau bunga majemuk, itu pasti bunga tunggal. Pasti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya kan, kita nggak tahu, ya kan, kita nggak tahu apakah orangnya ini ngambil atau enggak duitnya di bulan-bulan tertentu, gitu kan. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa memastikan apakah dia ngambil ngambil duitnya atau enggak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya kan, Kak Eri Wahyudi nanya nih, bisakah kita mengambil asumsi di luar yang ditentukan di soal? Nah, itu masalahnya tuh. Ya kan nomor dua ini kan bisa kita jawab, tapi asumsinya adalah ibunya ini nggak ngambil duitnya sama sekali. Tapi kan kita nggak tahu ibunya ngambil duitnya atau enggak nih, ya kan? Misalnya ada maling yang nyolong duitnya dia di bulan ketiga kan nggak tahu kita. Jadi sebenarnya jawabannya itu bukan D sebenarnya untuk. Nah, gitu kira-kira. Jadi jawabannya itu yang paling benar itu adalah jawaban A, gitu ya kan? Karena yang kedua ini belum tahu, ya kan? Belum tahu apakah ibunya, apakah ibu ini, gitu ya, ada menarik duit atau tidak, ada menarik uang atau tidak. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk soal nomor nomor 8. Nah, gitu kira-kira. Nah, kecuali kalau nomor 2 dikasih tahu nih, kalau ibunya ini tidak ada ngambil duit sama sekali. Nah, kalau dikasih tahu informasi itu, maka nomor 2 bisa dijawab. Ya, tapi manual ngitungnya gitu. Nah, tapi kalau kita manual ngitung capek, tapi kan kita tahu bisa dicari kan. Nah, kira-kira begitu kira-kira logikanya. Oke, mantap. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya benar, jawabannya A, begitu.
Oke ya, mantap. Kita lanjutkan ke nomor 9. Oke, apa nih nomor 9? Berapakah nilai Y? Wow, ini menarik nih. Sepertinya, ya kita nggak tahu ini menarik atau enggak. Yang pertama, 4x tambah 3Y sama dengan 10. Dan yang kedua adalah 6x tambah 4Y sama dengan 2. Wah, ini sudah jelas jawabannya adalah C ya kan? Ya, benar banget Kak Yudiani. Jadi, secara logika dan secara nalar, ini jawabannya pasti C. Tapi hati-hati. Ini kita harus hati-hati banget di sini, ya kan? Ingat, kita harus selalu berhati-hati. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk kasus ini, jawabannya memang benar C gitu. Karena kita membutuhkan dua persamaan untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Ya kan? Ya bisa kita dengan cara eliminasi gitu. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau soalnya saya ganti nih. Misalnya, ya kan misalnya. Soalnya itu adalah 4x tambah 3y sama dengan 10. Dan misalkan yang kedua nih, saya ganti gitu ya. Saya ganti menjadi mungkin aja 8x ditambah dengan 6y sama dengan 5 contohnya gitu. Maka soal ini sekarang menjadi tidak ada jawabannya. Nah, mungkin Kak Putri sudah tahu nih alasannya kenapa gitu kan ya. Jadi alasannya itu adalah koefisien dari kedua variabel ini itu sangat berpengaruh nih, ya kan? Nah, sekarang kita cek nih di sini ya. Nah, coba apa namanya itu 4x ditambah 3y ya kan sama dengan 10. Ngapain saya tulis lagi di sini kan? Jadi nanti 4x tambah 3y sama dengan 10 dan yang kedua adalah 8x plus 6y sama dengan 5. Artinya apa? Kalau kita lihat koefisien-koefisiennya itu mereka saling memiliki apa namanya itu rasio yang sama gitu kan. Ini kan kalau kita lihat rasionya kan mereka berdua sama-sama setengah gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka soal ini nggak bakal bisa kita kerjakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk nomor 9, kalau soalnya seperti ini, ya tidak akan cukup gitu ya. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini, itu kalau soalnya diubah menjadi 4x plus 3y sama dengan 10, dan 8x plus 6y sama dengan 5, maka ini soalnya apa namanya itu tidak cukup, gitu kira-kira. Oke, mantap. Oke, tadi ada yang komen, Kak Ginting, untuk ibu tersebut mengambil atau tidak, apakah perlu diasumsikan? Bukannya hanya menggunakan informasi yang tertera aja di soal gitu ya. Iya, benar. Ya kan? Jadi informasinya apakah ada tuh? Kalau ibunya nggak ngambil uang sama sekali, itu pertanyaannya tuh. Ya kan? Jadi bukan cuma ibunya ini tidak ngambil uang, itu tidak ada di soal. Tapi ibunya ini tidak ngambil uang itu juga tidak ada di soal. Oke, saya ulangi sekali lagi. Informasi mengenai ibunya ngambil uang itu nggak ada di soal, tapi begitu juga dengan informasi yang mengatakan bahwa ibunya ini tidak ngambil uang sama sekali, itu juga tidak dikasih tahu di soal. Jadi nomor 2 ini kita masih belum pasti gitu kan. Apalagi, apalagi pilihan untuk soal pertama ini mengindikasikan bahwa ibunya tidak ngambil sama sekali. Tidak ngambil uang sama sekali. Ya kan? Sehingga ini membuat kita berpikir bahwa nomor 2 ini asumsinya juga sama. Ibunya nggak ngambil duit gitu. Nah, jadi ini harus hati-hati banget. Gitu kan? Harus hati-hati banget. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk informasi. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, informasi mengenai ibunya tidak ngambil uang itu nggak dikasih tahu dan ibunya ngambil uang juga nggak dikasih tahu. Jadi ya sebenarnya nggak cukup sama sekali informasinya ini. Kecuali kalau kita pakai informasi 1 dan 2 sekaligus. Nah, kalau kita pakai informasi 1 dan 2 sekaligus, maka jelas ya kan informasi kedua ini mengatakan kita bahwa ibunya nggak ngambil uang sama sekali gitu ya dengan informasi 1 tadi. Tapi kalau informasi kedua ini independen,
tidak ada informasi lain yang menyertainya, ya informasi dua tok, istilahnya gitu kan. Ya maka kita belum tahu gitu kan ibunya ngambil duit atau enggak di bulan-bulan sebelumnya, di bulan-bulan tertentu. Nah, kira-kira seperti itu untuk nomor 8. Jadi memang harus hati-hati ya untuk membaca soal seperti itu. Tapi memang untuk 90% soal itu hal-hal yang membingungkan kayak gini sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Ya, mungkin kalau misalnya pembuat soalnya lagi apa namanya itu lagi apa? Lagi pengen ngerjain kita ya mungkin bisa gitu kan ya. Oke. Oke Kak Arif. Kak untuk nomor 9 misal untuk memastikan jawaban nilai kita Y, it's okay. Iya benar, it's okay. Kalau mau dicari berapa gitu ya. Tapi untuk kebanyakan soal itu biasanya nggak perlu kita cari berapa nilai Y-nya. Nah, baru ada Kak Rizka ngomong juga hasilnya 0. Nilai X dan Y tidak ada. Ini maksudnya yang mana ya? Untuk soal yang tadi saya modif atau untuk soal yang nomor 9 ini? Kalau misalnya soal nomor 9 ini, misalnya aja, Y-nya 0 gitu. Sebenarnya ini ya yang penting kan dapat nilai Y-nya kan. Jadi meskipun Y-nya 0, soal ini terjawab masih berapa nilai Y? Ya Y-nya 0 gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya Y-nya 0 bukan berarti Y-nya nggak ada gitu. Ada tapi 0 gitu. Jadi di matematika itu kita membedakan antara tidak ada dan 0. Ya kan? Jadi kita tidak ada itu adalah sebuah apa namanya itu sebuah pernyataan yang mengindikasikan bahwa di dalamnya itu ada 0 benda gitu. Jadi tidak ada itu dan 0, jadi kita anggap beda kira-kira seperti itu. 0 itu masih ada, tapi 0 gitu kan. Ya, masih objeknya masih belum ketemu aja istilahnya gitu. Nah, tapi kalau tidak ada itu ya mengindikasikan ketiadaan. Ya mungkin agak susah dijelasin konsepnya, tapi bagi teman-teman programmer di sini mungkin sudah paham gitu maksud dari yang saya jelaskan di sini, ya kan? Kalau di program itu kan ada null istilahnya kan, tapi ada juga nol dan ini kan berbeda nih. Tidak ada dengan nol itu berbeda. Karena nol itu menunjukkan angka, ya kan? Banyak objek, ya kan? Banyak objek. Ya banyak objeknya nggak ada gitu. Tapi nol ini menunjukkan ketiadaan. Kondisi, ya anggaplah gitu, kondisi gitu. Mungkin yang satu kata benda, yang satu kata gitu. Saya kurang tahu gitu ya istilah itu harus tanya orang filosofi sih sebenarnya. Ya gitu kira-kira. Tapi nggak usah pusing-pusing masalah itu, guys. Jadi nol itu ada masih, tapi nol ya kira-kira gitu. Masih masih ada jawabannya lah istilahnya gitu. Jadi berapa nilai Y? Kalau Y-nya nol, itu yang masih menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira gitu. Itu simpelnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10 gitu ya. Oke, apa nomor 10 nih? Aduh, diberikan bilangan bulat X dan Y. Apakah X tambah Y positif? Nah, ini nih. Ini keren nih soalnya kan. Apakah X tambah Y positif begitu. Nah, sekarang kita cek informasi satu nih, ya kan? Apakah informasi satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Ya kan? Jadi informasi satu itu ngomong ke kita kalau min 3x plus y itu lebih dari 0. Nah, sebenarnya kan min 3x bisa loh saya pindahkan ke kanan, ya kan? Nah, kalau saya pindahkan ke kanan, itu nanti jadinya adalah y lebih dari 3x. Gitu kan kira-kira kan? Sehingga nih X ditambah Y, ya kan, untuk informasi pertama, ini akan saya bisa modif nih, menjadi lebih dari, menjadi lebih dari X ditambah 3X gitu kan, yang nilainya sebenarnya adalah 4X gitu. Nah, karena Y-nya tadi kan kita dikasih tahu nih, kalau dia lebih dari 3X kan, jadi kalau saya tambahkan kedua ruas, ya kan, saya tambahkan kedua ruas dengan X, gitu kan, artinya adalah X tambah Y, itu nanti nilainya lebih dari 4X gitu. Jadi kesimpulannya adalah untuk informasi pertama, ini cuma memberikan kita informasi bahwa X tambah Y itu lebih dari 4X. Tapi kita belum tahu, ya kan? Kita belum tahu X-nya positif atau enggak. Kita cuma dikasih tahu X-nya ini bulat, ya kan? X-nya bulat itu ya bisa negatif, bisa positif. Jadi apakah X tambah Y positif masih belum terjawab untuk soal ini. Gitu kira-kira ya. Nah sekarang kita cek yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 tok ya, ingat, ini saya masih kerjakan yang nomor 2 aja, tanpa informasi nomor 1.
Jadi belum saya gabung nih. Nah, kalau X tambah Y-nya dan X-nya dikasih tahu lebih dari 4, maka X tambah Y ini nanti nilainya akan lebih dari 4 tambah Y. Nah, apakah ini positif? Masih belum tahu. Karena Y-nya kita masih bisa bikin dia jadi negatif, ya kan? Misalnya Y-nya min 10 gitu. Jadi X tambah Y-nya kan masih bisa minus, ya kan? Tapi kalau Y-nya 7 misalnya, ya 7 tambah 4, 11. Nanti jadinya X tambah Y positif. Jadi belum pasti gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau kita gabung, ya kan? Kalau kita gabung 1 dan 2 nih. Nah, yang akan terjadi adalah X tambah Y. Kan kita sudah tahu nih tadi kalau dia nilainya sudah lebih dari 4X kan? Dan X-nya ini sudah kita tahu kalau nilainya lebih dari 4. Jadi nanti dijamin nilainya itu akan lebih dari 4 kali 4, yaitu 16. Jadi X tambah Y akan lebih dari 16. Ini kesimpulannya. X tambah Y akan lebih dari 16. Dan apakah ini positif? Jelas iya, positif. Jadi jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu aja nggak cukup. Nah, gitu kira-kira untuk soal nomor 10. Keren ya? Keren banget. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Ya, nampaknya belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Kak, mohon boleh diulang. Oke, untuk yang nomor 10 ya. Jadi sebenarnya tenang aja kalau misalnya masih belum paham, ini nanti kan di-sharing juga nih apa? Ini nanti bakal di-share apa namanya? Recordingnya. Jadi tenang aja. Nanti bakal bakal di-share kok. KN ya. KN ya benar nanti bakal di-share nanti. Dan Kak Dias tenang aja nanti bakal di-share ya. Oke. Nanti mungkin kalau ada waktu nanti saya akan jelaskan lagi nomor 10 ya. Ini kita selesaikan dulu sampai nomor 19. Oke, Kak Ika ngomong saya belum paham dasarnya mengerjakan soal kecukupan data. Oke, nanti ini saya coba sekalian jelaskan ya. Dan Kak Ika Puspita, wah hampir mirip ya namanya ya. Kak berarti kalau mengerjakan soal seperti ini memang harus dicoba disimulasikan, tetapi nggak harus sampai hasil akhir X dan Y-nya berapa gitu ya. Benar, iya. Jadi kita nggak perlu sampai tahu berapa nilainya gitu. Itu apa namanya itu bakal lama banget ngerjakannya gitu ya. Dan Kak Ika ngomong kalau memang belum tahu gimana cara ngerjakan soal kecukupan data. Oke, coba saya jelaskan di sini dasarnya sekali lagi ya. Jadi soal-soal yang tipenya seperti ini itu kita disuruh kita disuruh nyari tahu pertanyaan ini, ya kan? Apakah bisa dijawab dengan informasi-informasi yang dikasih tahu di sini nih. Jadi soal untuk nomor 11 ini, apakah R tambah S ini sama dengan akar T? Nah, kita nggak tahu ya kan? Iya, kita nggak tahu soalnya, kita nggak tahu jawabannya apa nih. Oleh karena itu, kita dikasih informasi dua nih, ya kan? Dan tujuan kita adalah untuk mencari tahu apakah pertanyaan ini bisa dijawab dengan informasi dua ini. Nah, jadi kira-kira idenya seperti itu. Nah, kalau misalnya nih pernyataan satu aja udah cukup untuk jawab pertanyaan, ya udah berarti jawabannya A gitu. Tapi kalau saya pernyataan dua yang dikasih dan ini cukup, ya udah berarti jawabannya yang B. Tapi kalau misalnya dua-duanya ini nggak cukup untuk menjawab pertanyaan, ya jawabannya E. Tapi kalau satu aja cukup atau dua aja cukup, dalam kata lain misalnya salah satunya aja cukup, ya berarti jawabannya yang D nih. Pernyataan satu aja cukup dan dua saja cukup. Tapi kalau dua informasi ini harus dipakai sekaligus, maka jawaban yang benar adalah jawaban C. Karena kita harus pakai dua-duanya nih. Nah, kira-kira dasar-dasarnya seperti itu sih. Nah, coba kita tes ya di sini ya. Apakah R tambah S sama dengan akar T? Wah, banyak yang jawab B di sini ya. Kita cek nih apakah benar jawabannya B? Nah, kita mulai, oke, kayak karena banyak jawaban B, saya coba tes mulai dari yang kedua dulu ya. Jadi yang kedua ini, R ditambah S kuadrat, ini sama dengan T nih.
Nah, yang ditanyakan kan apakah R tambah S ini sama dengan akar T? Jelas, benar, ya kan? Nah, karena kenapa nih? Karena R tambah S sama dengan akar T, ini bisa kita akarin kedua ruas. Sehingga nanti jadinya itu adalah R tambah S sama dengan akar T. Dan benar ya kan? Seperti apa yang dikasih tahu di soal. Tapi ini adalah jawaban yang salah, guys. Nah, banyak yang ketipu di sini ya nomor 11 ya. Nah, benar banget Kak Zalfa, benar banget. Jadi, sebenarnya kalau kita mengakarkan kedua ruas, itu ternyata ada satu solusi yang kita sering lupakan. Dan yang sering dilupakan itu adalah minusnya. Sini aku kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya saya punya persamaan X kuadrat sama dengan 4 nih. Ini contoh nih, ini example gitu ya. Nah, kalau secara logika, ya X-nya kan harus 2 kan? Karena 2 dikuadratin berapa? 4, benar. Tapi yang banyak orang lupa adalah ada solusi lain nih, yaitu X sama dengan min 2. Karena min 2 kita kuadratin, itu jawabannya 4. Masih. Karena min 2 dikuadratin kan artinya min 2 dikali min 2 kan? Min 2 dikali min 2 ya hasilnya 4. Nah, jadi sama gitu ya. Jadi harus ada plus minusnya. Jadi pertanyaannya apakah nomor 2 sudah cukup untuk menjawab soal ini? Jawabannya belum. Karena masih ada 2 kemungkinan. Bisa akar T, bisa minus akar T. Nah, jadi yang kedua salah. Masih belum bisa menjawab ya. Nah, sekarang kita cek satu. Satu tok. Satu tok ya. R-nya kurang dari min S. Nah, min S ini kan boleh ya. Boleh saya ubah menjadi R tambah S kurang dari 0. Ya kan? Boleh ya, saya ubah jadi kayak gini ya, karena sama aja kan. Nah, untuk informasi pertama nih, kita dikasih tahu kalau R tambah S nilainya kurang dari 0. Berarti logikanya adalah R ditambah S ini nilainya tidak mungkin akar T. Ya kan? Karena akar T ini nilainya positif. Jadi akar itu tidak mungkin negatif. Akar itu nilainya selalu positif. Jadi logikanya, karena pertanyaannya itu adalah apakah R tambah S sama dengan akar T, jawabannya sebenarnya tidak mungkin. Hanya dari satu informasi saja. Jadi hanya dari satu informasi saja, informasi satu nih, kita sudah secara yakin bisa menjawab pertanyaan ini. Ya kan ya, jawabannya tidak gitu kan. Apakah R tambah S sama dengan akar T? Jawabannya no. Bukan berarti nggak cukup loh ya. Jawabannya ada. Jawabannya adalah tidak. Ya kan? Jadi jawabannya tidak. No. Jadi udah cukup. Udah cukup ini. Informasi aja udah cukup. Jadi nggak perlu lagi informasi kedua nih. Jadi jawabannya ini adalah A sebenarnya. Banyak yang ketipu ya, banyak yang ngomong jawabannya C, padahal bukan jawabannya C. Memang dua jawaban ini, ya kan, dua pernyataan ini kalau digabung ini cukup. Ya kan? Karena R tambah S-nya kan negatif. Jadi di sini kita ambil R tambah S-nya minus akar T. Gitu kira-kira. Kalau dua-duanya digabung gitu kan ya. Tapi sebenarnya meskipun tanpa informasi dua, tanpa ya. Jadi meskipun tanpa informasi dua, ini sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaan ini tanpa perlu informasi kedua. Hanya dari satu informasi tok, yaitu R kurang dari min S. Karena nanti R tambah S ini nilainya negatif. Dan nilai yang negatif ini nggak mungkin bisa bernilai akar T. Karena akar T itu selalu positif. Ya coba aja tes ya kan. Kak Evelyn nanya nih, kok akarnya positif Kak? Iya, karena akar ini jawabannya selalu positif. Akar 5 berapa? Ya saya nggak tahu, tapi yang jelas ini nilainya 1, bla 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 gitu kan. 2 salah. 2, bla 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 nilainya. Selalu positif, nggak mungkin bisa negatif gitu. Ini 2, bla 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 bla. Akar 7, akar 9 deh yang enak gitu kan, 3 nilainya. Jadi akar berapapun nilainya itu pasti positif, nggak mungkin bisa negatif.
Gitu kira-kira ya. Jadi memang ini soalnya apa namanya itu susah ya. Karena menipu banget ini soal nomor 11 ini ya. Ini kalau di Kopas ChatGPT nggak bisa jawab. Saya kurang tahu ya apakah bisa nih. Ya nanti kita bisa apa namanya itu tes-tes lah. Tapi tenang. Soal-soal yang kayak gini nih, soal-soal yang roller coaster jawaban tadi ada yang ngomong nih. Ini mungkin populasinya itu cuma 10% kok. Jadi 90% soal SBS yang tipe-tipenya kecukupan data itu bisa langsung kita jawab tanpa perlu roller coaster jawaban kayak gini kok. Tenang aja. Nggak usah takut. Jadi kalau kita sudah menguasai apa namanya itu menguasai soal-soal kecukupan data ini, ya kan? Itu saya yakin pasti bakal bisa ngerjain soal-soalnya 90% lah. Ya 10% soal itu ya anggaplah soal-soal yang kayak gini gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya nih untuk soal ini gitu. Silakan. Oke, mantap ya. Kita lanjutkan. Waduh, Kanto ya pengen kesurupan Kak Angga pas ngerjain TVS. Oh, Kak Nabila ada raised hand nih. Silakan Kak Nabila kalau Tadi mau Kak, bertanya. Ya, izin Kak, ya kalau kedengar. misalnya tadi nih, kan pernyataan satu itu tuh udah cukup. Tapi misalnya ternyata nih, Iya, pertanyaan dua tadi itu juga udah cukup, itu kita jawabnya tetap A gitu ya. Atau gimana ya? Tadi yang kan ada enggak yang, dong. Kalau pernyataan dua udah cukup, jawabannya C, jawabannya D maksudnya. Satu aja cukup atau dua aja cukup. oh tadi karena nggak cukup ya pernyataannya, makanya kita jawabnya A gitu ya Kak ya. Enggak, karena satu aja cukup ya kan, satu aja cukup ya berarti jawabannya A gitu. Nah, oh mungkin pertanyaannya tadi masih ke yang dua tadi ya. Jadi informasi dua tadi kan nggak cukup sebenarnya kan, karena R tambah S sama dengan plus minus akar T kan. Jadi ya dua aja nggak cukup. Jadi B ini nggak mungkin jadi jawaban gitu. Nah gitu kira-kira. Oh iya ya. Ya makasih Kak. Oke sama-sama. Oke Kak Dias masih ada yang bingung nih. Kak aku bingung antara akar minus plus sama harus positif. Oke saya ulangi sekali lagi di sini. Jadi kalau misalnya kita punya pertanyaan seperti ini, kalau misalnya kita punya persamaan X kuadrat sama dengan A misalnya nih, maka ini X itu sama dengan plus minus akar A. Ini sudah jelas nih, ya kan? Nah, ini berbeda nih. Ini topiknya beda nih. Sekarang topiknya adalah akar A misalnya. Akar A itu nilainya selalu positif nih. Kenapa selalu positif? Iya, karena nggak mungkin bisa akar itu negatif gitu. Akar berapapun yang kita masukin, ya kecuali akar tunggang ya, dia di bawah negatif nilainya. Enggak, janganlah. Nanti kalian bingung lagi nanti kalau aku ngejokes di sini. Jadi akar itu selalu positif. Apapun yang kita masukin di dalam. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Jadi beda-beda jenis di sini. Oke, Kak Yudiani, yang tidak itu menunjukkan bahwa R tambah S-nya bukan akar T, Kak. Makanya jawabannya A. Karena di pernyataan satu ditemukan R tambah S kurang dari 0. Iya, benar banget. Karena pernyataan satu ngomongnya R tambah S itu negatif, ya kan? Sedangkan akar T itu positif, maka ya sudah, jawabannya pasti no, ya kan? Udah jelas jawabannya untuk soal ini. Nah, kira-kira logikanya gitu. Dan jawabannya adalah tidak. Ya, keren banget ya soalnya ya. Iya benar banget Kak Dias. Nilai di dalamnya ya sebenarnya baik nilai di dalamnya maupun nilai keseluruhannya itu dua-duanya harus positif gitu. Jadi A-nya ini nggak boleh negatif, sekaligus akarnya ini pasti positif, nggak bisa negatif nilainya. Jadi dua-duanya Kak Dias, dalamnya nggak boleh negatif, luarnya nggak boleh negatif. Nah kira-kira begitu. Oke, kita lanjutin ya. Oke, kita ke nomor 12. Oh sebentar, saya ngecas HP dulu. HP saya habis baterai. Oke, kita lanjutin. Apa nomor 12 nih? Jika X merupakan hasil kali semua bilangan bulat dari A sampai B.
Apakah 5 merupakan faktor dari X? Nah, ini susah nih. Tapi keren ini soalnya. Ini udah mulai susah-susah ya soalnya ya. Kita cek dulu yang pernyataan pertama nih. Ya kan? Jadi X ini merupakan hasil kali semua bilangan bulat dari A sampai B. Oke, mungkin saya kasih contoh nih. Ya kan? Saya kasih contoh. Kita kasih example. Ya misalkan aja A-nya 4, ya kan? Dan B-nya misalnya 10, anggaplah gitu. Maka X ini, ya kan? Nilainya itu pasti ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ingat, X ini adalah hasil kali semua bilangan bulat dari A sampai B. Ya kan? Jadi karena A-nya 4 dan B-nya 10, otomatis ya 4, 5, 6, 7 kita kalikan semuanya sampai 10. Nah, loginya begitu untuk soal ini. Nah, sekarang informasi pertama nih. B dikurang A sama dengan 7. Ya kan? Nah, ini bisa ubah menjadi B sama dengan A tambah 7. KN. K itu bebas pemisalan A dan B-nya, iya bebas saja. Tapi kalau kita sudah mulai dengan pernyataan pertama nih, maka pemilihan A sama B-nya nggak bebas dong. Karena A sama B-nya sudah ada restriction-nya, sudah ada pelarangannya di sini nih. Nah, yaitu si B-nya ini nilainya harus lebih dari 7. Ya kan? 7 lebih dari A. Jadi jarak antara A sama B itu jaraknya harus 7. Nah, yang ditanyakan adalah apakah 5 merupakan faktor dari X. Nah, saya pengen review juga tentang faktor ini nih. Ya kan? Coba, saya pakai logika nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Coba, dari 10 bilangan yang saya tuliskan, mana saja yang merupakan kelipatan 5. Gitu, ya kan? Yang merupakan kelipatan 5 ini kan ya 5 dan 10 ya. Nah, kalau kita lihat dari soal nih, ya kan? X ini kali nih. Kalau 1 sampai 10 saya kalikan, ya kan? 1 kali 2 kali 3 sampai 10 saya kalikan, apakah nanti ini memiliki faktor 5? Jawabannya iya. Ya kan? Jawabannya iya. Pasti ada faktor 5-nya. Karena dia ngelewatin 5 sama ngelewatin 10. Ya kan? Tetapi pertanyaannya adalah, kalau saya hanya sampai 6 saja mengalikannya, misalkan nih, saya cuma ngalikan sampai 6 aja. Apakah ada faktor 5 di situ? Jawabannya iya, ada faktor 5. Ya kan? Karena kita ngelewatin 5 nih. Jadi, logikanya adalah yang penting kita ngelewatin kelipatan 5, ya kan? Yang penting kita ngelewatin kelipatan 5, pasti jawabannya adalah iya. Pasti kita bakal bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu kan logikanya kan? Nah, saya kasih contoh nih, ya kan? Kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Di sini dikasih tahu kan, pernyataan 1 itu B sama A, jaraknya itu harus 7. Ya berarti kalau misalnya kita ambil contoh nih, ya kan? Ini saya kasih contoh 1. Kalau misalnya nih, A-nya adalah 5, maka B-nya ini pasti 5 tambah 7, yaitu 12. Nah, saya kasih contoh lagi 1. Kalau A-nya ini misalnya 103 deh misalnya, maka B-nya ini otomatis ya 103 ditambah 7, yaitu 110. Saya kasih contoh lagi 1. Kalau A-nya misalnya 51, maka B-nya pasti 58, ya kan? Pasti itu. Nah, sekarang nih, dari 3 contoh yang saya kasih, apakah nanti ada faktor 5-nya? Jawabannya iya. Semuanya ini punya faktor 5. Kenapa? Karena jaraknya 7. Antara A dengan B, logikanya pasti suatu saat ini mereka pasti lewatin kelipatan 5. Karena kelipatan 5 ini kan masing-masing kan 5 nih, antara kelipatan 5 kan. Dan ingat, kelipatan 5 itu pasti punya faktor 5. Pasti. Ya kan? Ya namanya juga kelipatan 5, ya kan? Jadi meskipun saya ambil bilangan sembarang, ya kan? Saya ambil bilangan sembarang nih, maka nanti suatu saat nanti itu pasti ada yang kelipatan 5. Karena jarak A dengan B ini adalah 7. Jadi logikanya
pernyataan satu saja itu sebenarnya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi satu aja sudah cukup nih. Ya kan? Nah, Kak Ara udah ngomong nih, Kak ini kan dibilangin bilangan bulat, ya kan? Tapi gak dibilangin bilangan bulat positif, maka berarti termasuk bilangan bulat negatif. Benar. Jadi termasuk bilangan bulat negatif. Contohnya nih, saya kasih contoh ya. Misalkan A-nya min 9 deh, ya kan? Dan B-nya ya berarti min 9 tambah 7, ya kan? Nah, min 9 tambah 7 kan min 2. Coba kita list nih. Jadi min 9 kali min 8 kali min 7 kali min 6 kali min 5 kali min 4 kali min 3 kali min 2. Gitu kan ya? Logikanya kan? Nah, coba kita lihat di sini. Ada nggak faktor 5-nya? Ada, itu min 5 di situ kan? Nah, sekarang Kak Rauda ngomong nih. Saya tahu nih maksud Kak Rauda gimana nih. Kalau A-nya min 4, ya kan? Dan B-nya 3, ya kan? Berarti nanti kan bilangan-bilangannya ya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Pertanyaannya, apakah ini ada faktor 5-nya? Jawabannya ada. 0. 0 itu adalah faktor dari 5 loh. Hah? Kok bisa 0 faktor dari 5? Ya coba aja 0 dibagi 5 berapa 0 dibagi 5? 0 dibagi 5 hasilnya 0. Lah bisa kan dibagi 5 kan? Nah, karena 0 bisa dibagi 5, ya artinya 0 itu adalah faktor dari 5. Kan itu definisi faktor. Definisi dari suatu faktor itu adalah apakah dia bisa dibagi dengan angka itu. Dan jawabannya bisa. Keren ya? Ya kayak 15 nih. 15 apakah ada faktor 5-nya? Ya bagi aja sama 5. Jawabannya 3. Bisa kan? Nah, kira-kira begitu logikanya. Jadi, apapun bilangannya, kalau dia bisa dibagi 5, ya pasti dia punya faktor 5. Gitu kira-kira. Jadi termasuk 0, 0 itu juga. Dan fakta unik nih, fakta unik ya. Ini fakta unik. Fakta unik. Ya kan? 0 itu, kalau dibagi sama bilangan apapun, itu hasilnya 0. Ya asalkan A-nya nggak boleh 0 ya. Kalau A-nya nggak boleh, asalkan A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0, nggak bakal bisa kita bagi. 0 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Kalau nggak percaya ya pakai aja kalkulator, hitung tuh 0 bagi 0 berapa. Pasti error juga kalkulatornya tuh. Kira-kira begitu. Jadi 0 itu merupakan 0 itu kelipatan dari bilangan apapun. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Faktor nggak harus bilangan prima ya, Kak? Iya, faktor itu nggak mesti bilangan prima. 12 juga punya faktor kan? Maksudnya kayak 24 gitu. Nah, 24 ini salah satu faktornya itu adalah 12 gitu. Kenapa? Ya karena 24 dibagi 12 bisa gitu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi 12 ini adalah faktor dari 24. Nah, ya kira-kira seperti itu logikanya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya KN benar. Jadi bilangan apapun dibagi 0 itu definisi, benar banget. Nah, gitu ya. Oke, mungkin saya ulangi sekali lagi ya untuk penjelasan nomor ini ya. Karena udah ngomong nih, berarti semua bilangan adalah faktor dari 0. Benar banget. Benar banget. Karena 0 dibagi bilangan apapun itu bisa, ya kan? Nah, oleh karena itu, A itu ya faktor dari 0. Apapun A-nya. 5 faktor dari 0. 1000 faktornya 0. 11 juta triliun, 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 ya faktor dari 0. Ya, dan seterusnya. Bahkan saya pun juga faktor dari 0 gitu kan ya. Karena 0 bisa dibagi angka gitu kan. Ya, apapun. Tapi ya, itu apa namanya itu jokes saja ya. Nanti ada yang ada yang protes nih. Oke lah. Kita lanjutkan ke nomor 12 ya. Jadi nomor 1, pernyataan 1 cukup ya, karena pasti dia bakal ngelewatin faktor ngelewatin kelipatan 15, kira-kira begitu. Nah, sekarang pernyataan 2, kalau B-nya 9, ya nggak bisa, belum tentu kan. Kalau A-nya 8 gimana kalau A-nya 8? Kalau A-nya 8 jawabannya tidak ya kan. Tapi kalau misalnya A-nya 1, jawabannya iya. Jadi belum pasti nih. Ya kan? Jadi pernyataan 2 aja belum pasti untuk menjawab pertanyaan nomor 12. Jadi jawabannya adalah A. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup. Nah, gitu kira-kira. Wah, Kak Ika ngomong nih, Bang, semangat kali lo ngajarnya. Waduh. Ya mungkin
Ya seru sih ya ngajar matematika gitu ya. Oke, ya saya yakin teman-teman di sini juga pasti semangat kalau berkaitan dengan hobinya gitu kan ya. Jadi ya karena hobi saya ngajar ya, ya semangat gitu. Ya kira-kira begitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13 ya. Apa nomor 13? Diketahui X bilangan bulat positif. Apakah X bilangan prima? Nah, ini soal seru nih. Oke, mungkin saya kasih waktu nih bagi teman-teman. Kira-kira jawabannya apa nomor 13 nih? Nggak mungkin ngantuk muridnya. Ya itu salah satu tujuannya gitu ya. Karena ini sudah mau jam berbuka ya harus semangat gitu kan ya. Karena biasanya tidur nanti kalau udah lapar nih, capek, ngantuk gitu kan ya. Oke, coba kira-kira nomor 13 jawabannya apa nih? Wah, masih pada ngitung ya. Eh, Oke, belum ada jawaban saat ini. Jadi nomor satu ini masih belum cukup nih. Oke, bener banget. Jadi banyak yang jawab E dan iya jawabannya bener E gitu. Karena logikanya gini, ya kan? 3x+1 ini bilangan prima enggak? Enggak, belum tentu. Ya kan? Ini belum tentu 3x+1 x-nya bilangan prima hanya dengan informasi 3x+1 bilangan prima. Ya kan? Masih belum pasti gitu. Ya contohnya aja kalau misalnya x-nya 14 gitu kan. X-nya 4 gitu. 3 kali 4 tambah 1, ini nanti nilainya adalah 13 nih. Dan 13 ini kan bilangan prima nih. Ya kan? Tapi apakah X-nya itu bilangan prima? No gitu kan. Nah, kira-kira begitu logikanya. Tapi kalau misalnya nih, misalnya 3 kali 2 tambah 1 gitu kan ya. Ini kan 7 nilainya kan. Dan 7 itu apakah bilangan prima? Yes, ini adalah bilangan prima. Tapi apakah 2 bilangan prima? No gitu kan. Iya, maksudnya iya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nggak konsisten kan? Nggak konsisten. Karena X-nya ini bisa prima, bisa tidak. Gitu. Nah, karena X-nya ini bisa prima, bisa tidak, jadi ya nggak konsisten gitu. Jadi pertanyaannya ini masih belum bisa terjawab. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Nah, begitu juga dengan informasi yang nomor 2, ya kan? Kalau kita menggunakan informasi kedua saja, ya kan? 5x ditambah 1 bilangan prima, ya kita bisa cek-cek aja nih di sini. Kira-kira mau angka berapa gitu. Mau angka 2 boleh, ya kan? Kalau kita misalnya mau angka 2, nanti kan jadinya 11 nih. 11 itu prima nggak? Yes, prima. Tapi 2 prima nggak? Iya, prima juga yang 2 itu kan. Jadi 2 itu prima juga. Nah, sekarang kita cek nih, ya kan? Ada nggak bilangan lain yang nggak prima, ya kan? Ada. Saya bisa kasih contoh nih. Misalnya 5 kali 6 ditambah 1, ya kan? 5 kali 6 tambah 1 itu jawabannya 31. Dan 31 ini prima. Tapi 6 ini tidak prima. No, itu kan. Jadi masih tidak konsisten. Nggak konsisten. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi apakah soal ini bisa terjawab? Jawabannya enggak, gitu kan. Jadi 1 sama 2, meskipun digabung sekaligus, itu masih nggak cukup. Jadi jawabannya ini sebenarnya adalah E. Pernyataan 1 dan 2 nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi ya, kasih contoh aja satu itu, yang nggak konsisten. Kalau kita bisa ngasih satu contoh aja yang nggak konsisten, maka jawabannya pasti sudah jelas tidak. Nah, kira-kira seperti itu logikanya. Oke ya, mantap ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya nih untuk soal nomor 13 nih. Oke, aman ya? Ya, oke. Kita lanjutkan. Mungkin di sini apa namanya itu saya kasih contoh satu nih. Ya kan? Mungkin di sini ada yang berpikiran, saya takut di sini masih ada yang berpikiran bahwa jawabannya ada kemungkinan C loh, gitu kan? Ya kalau misalnya kalian masih belum percaya nih, saya kasih contoh nih. Kalau kita ganti 6 deh, ya kan? 3 kali 6 kan 18 nih, 18 tambah 1 kan 19, dan 19 kan pasti bilangan prima kan? Nah, lihat nih, meskipun 1 dan 2 saya gabung, ya kan? 1 dan 2 saya gabung sekaligus. Lihat nih, ini saya gabung sebenarnya kan. X-nya sama nih, sama-sama 6, sama-sama 2 gitu kan. Jadi meskipun saya gabung, itu masih tetap nggak konsisten gitu. Jadi jawabannya E gitu. Jadi nggak mungkin C gitu.
Nggak mungkin cukup. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Oke, 5 soal lagi ya. Semangat, semangat. Kita lanjut. Berapakah volume total dari suatu balok es? Oke, ini balok lagi nih, kita ketemu balok ya. Nah, ini baloknya namanya balok es ya. Atau jangan bilang ini es beneran gitu. Wah, ini mau buka puasa ya. Jadi es, wah, ngelihat ada huruf S jadi pengen es gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi di sini panjang salah satunya adalah 5 gitu. Jadi informasi pertama, panjang salah satu rusuknya itu adalah 5. Ya anggaplah bawah gitu ya, 5 gitu panjangnya. Dan kemudian yang kedua, luas salah satu sisi balok adalah 35 gitu. Misalkan, misalkan, misalkan sisi ini nih yang 35 gitu. Loh, nanti bisa kita cari luasnya. Ya enggak? Jadi kalau misalnya sisi ini 35 dan salah satu rusuknya 5, maka kan ya 35 kali 5 kan? Udah tahu dong volumenya berapa. Jawabannya ya. Bener banget Kak Rauda. Jadi ini tidak dikasih tahu sisi mana dan sisi mana. Bener banget. Ya bisa aja misalnya nih, rusuknya itu yang dikasih tahu adalah yang bawah, tapi sisi yang dikasih tahu luasnya itu misalnya sisi atas nih. Ya tetap aja nggak cukup ya kan. Jadi meskipun dua-duanya ini kita gabung, masih belum bisa kita maunya. Jadi jawabannya E. Oh ya kan? Gampang banget ya soalnya ya. Jadi kebayang nggak soal-soal apa namanya itu soal-soal seperti ini? Jadi soal-soal kecukupan data itu cuma ada dua kemungkinan aja, gampang banget atau susah banget gitu ya. Kayak nggak ada yang diantaranya gitu. Karena nomor 14 ini ya tanpa perlu tahu soalnya, tanpa perlu tahu banyak hal tentang matematika, pasti ya saya yakin pasti bakal bisa jawab semua nih untuk soal nomor 14 ini. Bener banget ya, kebayang ya. Kalau X-nya susah ya. Iya, bener banget. Susah. Nah, mungkin nomor 15 kan dari bilangan-bilangan bulat tak nol. Oke, saya kasih contoh dulu. Apa sih himpunan itu? Jadi himpunan itu sebenarnya kumpulan, ya kumpulan angka berarti di sini kan. Dan kumpulannya ini adalah angka-angka yang nggak boleh nol dan harus bulat. Contohnya ya min 3, 7, 10, min 4, dan seterusnya gitu kan ya. Apakah ini memenuhi syarat soal? Ya, ini memenuhi syarat soal gitu ya. Karena X ini isi dari himpunan X ini adalah bilangan-bilangan bulat yang tidak nol. Kira-kira gitu. Nah sekarang, apakah jumlah semua bilangan di X ini merupakan bilangan genap? Wah, ini susah nih soalnya ya. Tapi coba kita cek pakai logika nih. Jumlah dari seluruh bilangan ganjil dalam X adalah bilangan genap. Kalau saya bisa langsung tahu nih. Jadi nomor 1 ini memenuhi. Kalau saya bisa langsung tahu kalau nomor 1 ini memenuhi. Nah pertanyaannya kenapa kok bisa gitu? Karena gini logikanya, ya kan? Karena bilangan itu cuma ada dua kemungkinan. Bilangan itu ya entah dia ganjil atau genap. Ya kan? Jadi gini, misalkan nih X ini, ya kan? Ini ganjil. Habis itu misalkan ganjil, 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 gimana ya? Baru genap, 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 dan seterusnya genap. Anggaplah gitu ya. Anggaplah yang ganjilnya 4 gitu. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita pakai logika, karena jumlah semua bilangan ganjil ini bilangan genap, ya otomatis di sini yang ganjil-ganjil ini kalau kita jumlahkan hasilnya genap gitu kan ya. Ya, karena sisanya ini bilangan genap, ya bilangan genap ditambah bilangan genap, apapun ada berapa banyak pun bilangan genapnya, ya otomatis pasti logikanya dia pasti genap ujung-ujungnya kalau kita jumlahkan. Nah, gitu kan logikanya kan? Jadi ganjilnya ada berapapun, yang penting kalau dijumlahkan totalnya genap, maka ya sudah, sisanya pasti genap-genap semuanya kan, dan bilangan genap yang kita jumlahkan semuanya, hasilnya sudah pasti genap.
Nah gitu kira-kira logikanya. Jadi satu aja cukup. Nah sekarang dua nih. Ini kuis nih, ya kan? Iya benar banget Kak Arif. Ganjilnya nggak boleh ganjil gitu ya. Ya kalau misalnya ganjilnya ada 5 misalnya, nggak jadi genap dong jumlahnya kan? Tapi kita sebenarnya nggak perlu tahu itu sebenarnya. Yang penting kan ganjilnya kalau ditotalin semuanya itu genap, ya otomatis sisanya pasti genap semuanya gitu kan? Nah, jadi pasti genap 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 bla 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 dijumlahin semuanya ya pasti jawabannya genap. Gitu kira-kira. Iya, dan ini benar jawabannya A. Karena yang kedua itu nggak cukup. Kita tes ya, yang kedua ya. Apa yang kedua ini? Jumlah dari semula bilangan positif dalam X adalah bilangan ganjil. Ini masih belum menjamin, ya kan? Saya kasih contoh aja nih. Kalau kalian nggak percaya, saya kasih contoh aja. Misalnya nih, 1, 3, 5, 0. Kemudian nanti di sini -1, misalkan kan. Nggak boleh 0 ya, salah nih, salah. Misalnya -1, anggaplah gitu. Nah ini, kalau kita jumlahkan, ini pasti genap, ya kan? Karena 1 tambah 3 genap, ini juga genap. Genap tambah genap kan ganjil semuanya ya. Tapi bisa juga kita desain biar X-nya ini ganjil. Gitu. Ya contohnya aja 1, 3, 5, -2. Gitu. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini ganjil nih. Nah jadi masih belum pasti jawabannya. Ya kan, ini kan memenuhi syarat ya. Karena syaratnya apa tadi? Jumlah dari semua yang positif itu kan ganjil. Nah 1 tambah 3 tambah 5 itu kan pasti ganjil kan. Nah jadi kedua aja masih belum cukup. Benar banget. Oke, jadi 15 gampang ternyata ya. Oke lah, mungkin middle lah. Ini mungkin agak susah, agak gampang gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nomor 16 nih. Oh, udah. Kak Yudi, semoga setelah Lebaran ada kelas bareng Kak Anggara lagi. Wah, boleh, boleh, boleh banget gitu ya. Nanti semoga saya ada waktu gitu ya. Jadi bisa nanti kita lanjutin lagi gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 16 nih. Diketahui M dan N keduanya bilangan bulat positif. Oh, Kak Rusdi. Kak Rusdi ngomong kalau bilangannya ganjil kalau bilangan ganjilnya berulang gimana? Sebenarnya kalau ada kata himpunan, himpunan itu syaratnya ya kan syarat suatu kumpulan itu di apa namanya itu syarat suatu kumpulan disebut himpunan, syaratnya itu adalah tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada anggota yang sama, yang berulang, anggaplah gitu, yang berulang, yang berulang. Jadi ini adalah salah satu syarat sebuah kumpulan bisa disebut sebagai himpunan. Jadi kalau ada himpunan misalnya nih 1, 1, 2, ini bukan himpunan ini. Ya kan? Ya meskipun sebenarnya ini bisa kita konversi menjadi 1 dan 2. Dan ini sebenarnya sama aja ini. Sama aja. Jadi hati-hati. Himpunan itu syaratnya adalah anggotanya nggak boleh berulang. Kalau anggotanya boleh berulang, itu bukan himpunan namanya. Tapi di matematika ada sebutannya, yaitu multiset. Tapi oke, kita nggak usah ke sana. Nanti ribet nanti. Oke, kita lanjut ke nomor 16 ya. Apakah M min N kelipatan 5? Udah jelas pasti nomor 1 jawabannya, pasti nomor 16 jawabannya A. Udah jelas. Ya kan? Karena kelipatan 10 ya pasti kelipatan 5 dong. Ya enggak? Ya kan? Jadi nomor 1 ini udah jelas nih. Jadi kelipatan 10 sudah pasti kelipatan lipatan 5. Ya kan? Ya 10, 20, 5 enggak? Iyalah, jelas. Nah, sekarang yang kedua. Ya kan? N kelipatan 10. Nah, ini tentu nih. Kalau nggak percaya kasih contoh aja gitu kan. Ya misalnya nih, M dikurang N, ya kan, misalkan M-nya anggaplah 15 deh. Kalau M-nya 15, ya kan, nanti 15 kurang 10 kan sama dengan 5 nih. Apakah kelipatan 5? Iya, kelipatan 5 gitu kan. Tapi kalau saya kasih contoh, misalnya M-nya 16 gitu. Jadi 16 dikurang 10 nanti jadinya kan 6. Dan ini enggak, jadi enggak konsisten kan? Tidak konsisten. Tidak konsisten. Nah, karena enggak konsisten, jadi jawabannya bukan 2 pasti. Jadi jawabannya A, 1. Mantap ya? Mantap dong. Oke, kita lanjutin. Nomor 17. Diketahui A adalah himpunan beberapa jajar genjang dan B adalah himpunan beberapa belah ketupat.
Oke, mungkin ada yang belum tahu nih jajar genjang itu apa, belah ketupat itu apa. Nah, belah ketupat ya bentuknya mirip ketupat. Nah, kalau jajar genjang itu kayak gini nih. Jajar genjang. Nah, ini bentuknya gini. Nah, ini jajar genjang. Jadi dijamin pasti ada dua yang apa namanya itu ada dua pasang sisi sejajar dia. Ya, dalam hal ini sisi kanan sama kirinya sejajar. Sejajar itu arahnya sama gitu ya. Ya lurus lah anggaplah gitu. Nggak melenyot-melenyot gitu. Nah, kalau ini nggak sejajar nih. Karena dia motong kan. Nah, dan atas sama bawahnya sejajar nih. Itu jajar genjang tuh. Nah, kalau belah ketupat, ya kayak ketupat. Jadi ketupat itu bentuknya mirip kayak diamond. Ini malah layang-layang jadinya. Mungkin gini nih. Saya gambar yang bagus ya. Seret, 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 seret. Jadi belah ketupat itu sebenarnya jajar genjang. Mirip. Mirip kayak jajar. Ini harus sama panjangnya. Jadi itu belah ketupat. Jadi belah ketupat itu literally merupakan jajar genjang, jajar genjang yang semua sisinya sama, yang semua sisinya sama, sama panjang. Nah, kira-kira seperti itu untuk belah ketupat. Nah, tapi kalau jajar genjang, ya sisinya bisa aja beda-beda panjangnya. Tapi pasti, saya jamin, pasti ada dua pasang sisi yang sama panjang. Dalam hal ini, sisi atas dan sisi bawah itu sama panjangnya. Dan sisi kiri kanan juga sama panjangnya. Tapi bisa beda, bisa sama. Gitu kira-kira. Oke, itu kira-kira untuk topik nomor 17, review-review topiknya. Nah, sekarang jawabannya yang mana ini? Satu atau dua, ya kan? Jawabannya E, Kak Rizka ngomong. Dan benar jawabannya E. Jawabannya E nih. Hah? Kok bisa gitu kan? Oke, saya tes di sini ya. Tenang Kak Arif, ini akan dijelaskan. Kita cek ya. Jadi nomor 17 ini gimana nih cara ngerjakannya? Coba kita lihat nih. Jadi A ya kan. A ini adalah himpunan dari jajar genjang kan. Jadi isinya itu adalah jajar genjang. Ya entah jajar genjangnya kayak mana gitu ya bentuknya ya. Ya bisa aja gini kan bentuknya kan ya. Jajar genjang. Aduh, ini mulai ngelek-ngelek nih. Jadi mungkin aja gini panjangnya nih. Seret. Nah ya jajar genjang lah pokoknya kan. Bla 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 gitu. Kita nggak tahu bentuknya gimana. Ada banyak jajar genjang. Ini A. Nah kemudian B. B ini himpunannya apa? Isinya belah ketupat semuanya nih. Ya belah ketupat ya kan, kemudian mungkin belah ketupatnya lebih gede gitu dan seterusnya bla bla bla. Nah sekarang yang ditanyakan adalah apakah himpunan A dan B memiliki irisan? Ya ingat tadi saya sudah jelaskan di awal ya bahwa ternyata sebenarnya belah ketupat ini adalah jajar genjang, ya kan? Belah ketupat ini adalah jajar genjang, tapi semua sisinya sama nih, ya kan? Nah, tapi kan intinya gini, berarti kan irisannya, irisan antara A dan B, irisan A dan B, itu pasti isinya, ya kan, pasti isinya itu adalah belah ketupat. Pasti isinya belah ketupat, karena belah ketupat itu jajar genjang yang panjang sisinya sama nih. Jadi logikanya gitu. Jadi isinya untuk irisan A sama B, pasti isinya ini adalah semua belah ketupat. Jadi isinya adalah belah ketupat. Adalah belah ketupat. Nah, apakah isinya mungkin jajar genjang yang beda-beda sisinya maksudnya? Jawabannya enggak. Karena kalau irisannya itu jajar genjang yang beda-beda sisinya, ya berarti kan nggak mungkin itu. Karena B ini isinya itu jajar genjang yang panjang sisinya sama semuanya. Ya kan? Sedangkan A ini adalah himpunan semua jajar genjang. Yang isinya bisa aja isinya itu adalah jajar genjang yang panjang sisinya beda-beda, tapi bisa juga jajar genjang yang panjang sisinya sama. Nah, kira-kira logikanya begitu. Sehingga kan otomatis logikanya, irisan antara A sama B itu pasti belah ketupat. Itu otomatis. Nah, kira-kira itu logikanya. Nah, sekarang setelah kita sudah tahu logikanya, sekarang kita cek nih untuk yang pernyataan satu. Ya kan? Untuk setiap jajar genjang di A, kelilingnya merupakan kelipatan 4. Ya ini sudah jelas salah nih. Ya kan?
Karena pernyataan satu itu tidak menjamin, ya kan? Tidak menjamin bahwa akan ada jajar genjang yang semua sisinya sama dan panjangnya itu juga sama. Ya kan? Kan nggak menjamin. Di sini cuma ngomong kelilingnya kelipatan 4, ya kan? Jadi tidak menjamin. Saya tuliskan di sini, tidak menjamin ada belah ketupat. Belah ketupat. Ya kan? Kalau belah ketupat aja nggak ada, ya kan? Kalau belah ketupat aja nggak ada, ya otomatis pasti nanti bakal tidak ada irisan, ya kan? Jadi gitu logika berpikirnya. Nah, loh, berarti jawabannya anu dong. Berarti jawabannya nomor 1 ini pasti dong. Karena pertanyaannya terjawab kan. Jadi untuk nomor 17 ini yang ditanyakan kan himpunan A dan B, apakah dia memiliki irisan? Dan nomor 1 kan ngomongnya tidak menjamin ada belah ketupat. Nah, tapi hati-hati, ya kan? Hati-hati nih. Karena tidak menjamin itu ya berarti bisa aja ada dan bisa aja tidak ada. Jadi masih belum yakin kita nih, apakah nanti ada irisannya atau tidak. Ya syukur-syukur nggak ada belah ketupatnya sama sekali. Ya kalau himpunan A ini nggak ada belah ketupatnya sama sekali, ya berarti kita bisa yakin kalau irisannya nanti pasti nggak bakal ada belah ketupatnya. Gitu kan ya. Dan sehingga jawabannya pasti benar untuk nomor 1 nih. Terjawab pertanyaannya kan. Ya jawabannya tidak. Tapi dalam hal ini kita masih belum yakin ada belah ketupatnya atau enggak nih. Nah, kira-kira begitu logikanya. Nah, sama halnya dengan pernyataan 2 gitu kan ya. Jika panjang keempat sisi dikalikan, ya bodoh amat gitu kan, mau panjangnya dikalikan ke hasilnya kuadrat atau kayak manapun itu, ya ini nggak bakal menjamin ada belah ketupat di situ. Ya kan, ini masih belum menjamin ada belah ketupat di dalamnya. Nah, karena tidak menjamin ada belah ketupat di dalamnya, ya masih ya ada kemungkinan ada belah ketupatnya, juga ada kemungkinan tidak ada belah ketupatnya, ya nggak bakal bisa gitu kan kita berkata secara yakin bahwa pernyataan 2 itu bisa menjawab pertanyaan ini. Kira-kira logikanya seperti itu, guys. Jadi jawabannya adalah E. 1 sama 2 tidak cukup. Karena pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini masih belum menjamin ada belah ketupat di dalamnya. Gitu. Ya kan? Itu pun kalau ada belah ketupatnya kan. Ya kalau nggak ada kan ya nggak bakal bisa gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal nomor 17? Mungkin ini agak sedikit abstrak ya soalnya ya. Tapi kalau kita pakai logika sebenarnya nggak perlu menjawab soalnya sebenarnya. Dan ini udah yakin pasti E gitu. Oke, sepertinya aman di sini ya. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 18 nih. Iya benar banget Kak Anto. Jadi semuanya ini nggak perlu pakai hitungan. Ya memang beberapa ada yang harus ngitung. Tapi memang terkadang ada soal yang kita cukup pakai logika aja sebenarnya. Nggak perlu ngitung. Oke, kita lanjutin ke nomor 18 nih ya. Oke, 2 soal lagi guys. Ayo semangat, semangat. Nomor 1 nih kita tes ya. Oh ya, yang di daerah Wita sepertinya sudah berbuka ya. Sudah jam 6. Silakan bagi teman-teman yang Wita dan WIT yang ingin berbuka silakan. Sambil menyimak pun boleh ya. Silakan. Kita tes nih. Apa nomor 18? Berapa pendapatan Clara dari pekerjaannya minggu lalu? Benar banget semuanya jawab iya, ini jelas ini. Ya kan? Karena kalau kita pakai logika nih, pernyataan 1, oke, benar dia ngomongin minggu lalu. Tapi kan belum tahu kita berapa pendapatannya kan. Jadi masih belum menjamin. Apalagi nomor 2. Ini nggak nyambung sama sekali nomor 2. Nomor 2 yang ditanyakan 2 minggu lalu. Apa hubungannya sama pekerjaan minggu lalu kan? Jadi ya nggak bakal bisa. Ya ini kalau kita gabung nggak bakal bisa menjawab karena tetap aja minggu lalu, 2 minggu lalu ini masih 7 juta. Kita nggak tahu jadi kan. Kecuali nih, kalau pernyataan nomor 2, coba nih, ini kuis nih. Kalau saya ganti pendapatan Clara 1 minggu lalu sebesar 7 juta, jawabannya apa jadinya? Coba silakan, ada yang mau jawab nggak? Benar, jawabannya B.
Karena udah jelas yang ditanyakan kan berapa pendapatannya dia kan. Ya kalau nomor 2 ini ngomong pendapatan Clara 1 minggu lalu 7 juta, ya udah itu jawabannya gitu. Nggak perlu ngitung kita kan, ini cuma main bahasa Indonesia aja nih. Oke, mantap banget ya. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutin. Nah, ini nih nomor 19 nih. Nah, nomor 19 ini hardcore nih. Jadi mungkin agak ribet ya untuk nomor 19 ya. Kita tes nih. Apa nih? Jika garis K di bidang koordinat kartesius memiliki persamaan Y sama dengan MX tambah B dengan M dan B konstanta, berapa kemiringan garis K gitu ya. Jadi kemiringan itu di dalam persamaan itu M. Jadi M ini adalah kemiringan. Atau nama lainnya adalah gradien. Atau slope. Ya sembarang lah namanya apa, ada banyak banget namanya gitu ya. Tapi intinya soal ini itu disuruh nyari M. Jadi soalnya ini setara dengan berapa nilai M. Ya kan? Berapa nilai M? M-nya berapa sih gitu. Nah, kita cek nomor 1 dulu. Ya kan? Garis K sejajar dengan garis Y sama dengan 1 min MX plus B plus 1. Pertanyaannya nih, apakah bisa kita cari berapa kemiringannya? Jawabannya ya sama. Jadi nomor 1 ini bisa. Karena logikanya gini. Ada 2 garis yang sejajar. 2 garis yang sejajar itu pasti logikanya gradiennya sama, ya kan? Pasti sama. Karena mereka berdua ya kemiringannya sama, ya kan? Logikanya kalau ada garis sejajar, logikanya pasti kemiringannya bakal sama. Gitu kan logikanya. Nah, karena kemiringannya sama, otomatis nih logikanya pasti kemiringan antara garis Y sama dengan 1 min MX plus B plus 1 dengan garis yang K ini itu pasti sama. Sehingga 1 min M ini pasti sama dengan M. Nah, kira-kira gitu. Karena ingat, kemiringan itu yang nempel sama X ya. Jadi kemiringan itu nempel sama X. Saya tulis lagi di sini. Nempel sama X nih. Nempel sama X. Jadi kalau dia nempel sama X ya sudah, kita samakan aja. Nah, ini kan bisa kita dapat nilai M-nya kan. Oke, kalau ini gampang nih, kita dapat nilai M-nya. M-nya setengah. Ya kan? Sehingga apakah terjawab pertanyaan ini? Terjawab, ya kan? Terjawab pertanyaannya. Gitu kira-kira. Jadi 1 cukup. Nah, sekarang kita cek yang kedua nih. Ya kan? Yang kedua kita cek nih. Garis K berpotongan dengan garis 2X plus 3 pada titik 2,7. Nah, kira-kira apakah bisa kita nyari M-nya? Dan jawabannya adalah ya. Kita bisa. Karena kalau kita pakai garis ini ya kan, di sini dia berpotongan nih, ya kan? Dia berpotongan pada titik 2,7. Apa artinya berpotongan pada titik 2,7? Ya artinya, ya kan? Garisnya ini pasti bakal motong kayak gini nih. Ya kan? Ya anggaplah ini garis K gitu kan. Ini anggaplah saya kasih ilustrasi di sini ya. Anggaplah yang ke atas itu adalah garis Y sama dengan MX tambah B nih, ya kan? Kemudian untuk yang di bawah itu adalah garis Y sama dengan 2X tambah 3 nih. Karena kita dikasih tahu nih, ya kan? Karena kita dikasih tahu garis yang atas ini sama yang bawah ini berpotongan di 2,7, artinya apa? Artinya garis Y sama dengan MX tambah B itu pasti lewat 2,7, ya kan? Logikanya kan gitu. Jadi garis ini nih, ini pasti lewat titik 2,7. Nah, kalau dia lewat 2,7 artinya apa? Ya artinya X sama Y-nya bisa kita ganti dengan 2 dan 7. Nah, gitu kira-kira logikanya. Jadi, kita bisa ganti. Sehingga nanti kita bakal dapatkan 7 sama dengan 2M tambah B. Nah, sekarang nih, saya tanya ke kalian. Ya kan? Apakah kita bisa nyari M-nya dengan satu persamaan ini, toh? Nggak bisa jawabannya ya. Jadi tadi saya sempat menipu dikit. Jadi 2 nggak cukup nih. Karena masih belum pasti jawabannya gitu kan. Jadi masih ada B, masih ada satu variabel yang kita nggak tahu berapa nilainya nih. Nah gitu kira-kira. Jadi kita masih belum tahu berapa nilai M-nya, kita nggak tahu kemiringannya berapa. Jadi jawabannya adalah A. 1 aja cukup, tapi 2 nggak bisa. Karena satu kali lagi saya katakan bahwa pernyataan 2 ini masih belum bisa nyari M-nya secara eksak. Karena masih ada satu variabel lain, yaitu B, yang kita nggak tahu berapa nilainya.
Oke ya? Oke, mantap. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nih. Mungkin secara keseluruhan soal ini boleh ditanyakan, nggak masalah. Jadi soal-soal yang ada di sini boleh. Oke. Oh, ada yang mau nanya nih. Melekat dong. Oke, mungkin kalau dari saya sebenarnya banyak latihan soal aja sih sebenarnya. Saya pun juga untuk garis-garis juga sebenarnya nggak terlalu banyak konsepnya. Konsep garis dan fungsi kuadrat itu nggak terlalu banyak konsepnya, tapi memang perlu banyak latihan soal. Kalau fungsi kuadrat mungkin saran saya sih banyak latihan pemfaktoran sebenarnya ya. Banyak latihan pemfaktoran sebenarnya. Kalau saran saya, di internet banyak banget. Saya suka banget soal-soal Devantri gitu, pemfaktoran. Jadi mungkin banyak banget soal-soal di sini. Ini sebenarnya ini khusus untuk UTBK sih, tapi kan bisa kita saring kan, mana aja yang bagus untuk kita jadikan latihan gitu kan. Jadi saran saya emang banyak latihan aja sih sebenarnya untuk garis, untuk fungsi kuadrat, terutama di pemfaktoran latihan sih, karena rumusnya dikit aja gitu kan. Yang kayak tadi gradien itu yang nempel sama X, sudah itu toh gitu. Dan intinya adalah kalau kita sudah paham, kalau garis yang sejajar itu gradiennya sama, kemudian garis yang tegak lurus, gradiennya kalau dikalikan hasil min 1, itu saya yakin sudah lebih dari cukup untuk menjawab soal-soal yang garis. Nah gitu kira-kira. Nah mungkin nanti pertemuan kita selanjutnya, kita akan lebih bahas ke kecepatan sih, karena soal-soal yang kecepatan itu banyak banget ya. Saya ngelihat kemarin itu, saya kemarin juga dapat soal yang kecepatan gitu, gitu kira-kira. Seberapa sering soal geometri muncul? Pasti muncul sih, ya kan? Pasti muncul. Nggak mungkin nggak gitu. Tapi ya paling satu soal atau dua soal aja gitu, nggak terlalu banyak. Ya pasti saya yakin soal-soalnya itu pasti setara lah anggapannya gitu. Mungkin geometri satu, aljabar satu, kecepatan satu, dan seterusnya. Saya yakin pasti seperti itu. Dan jangan lupa juga ya, kita terlalu banyak latihan soal yang matematis seperti ini sampai kalian melupakan soal-soal yang tipe-tipe lain yang pasti muncul seperti deret angka gitu ya kan. Tapi saya malas ngajar deret angka gitu ya. Satu yang kayak gini nih, 1, 3, 5, selanjutnya berapa. Ya mungkin kita bahas lah untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Mungkin kita bahas dua topik sekaligus, mungkin deret angka sekaligus sama yang kecepatan-kecepatan mungkin. Kita bisa lah bahas gitu. Tapi saya benci banget dengan soal gini. Ini karena harus cari tahu rumusnya. Ya nggak rumus sih, tapi pola gitu. Itu yang menjengkelkan dari soal ini kan. Saya juga kalau ditanya soal yang kayak gini juga belum tentu bisa gitu. Tapi lagi-lagi, ya kan, lagi-lagi perfect kok, exercise make perfect ya kan. Jadi memang banyak praktik, banyak latihan aja sebenarnya untuk bisa ngelihat pola gitu. Kak, maaf saya telat muncul untuk kunci jawaban. Iya, jawab ya sampai soal nomor 19 ya. Jadi nanti bakal di-share kok ini untuk coretan-coretannya. Kak, jelasin lagi dong konsepnya tadi kenapa rasionya sama dua persamaan? Tidak, maksudnya gimana? Rasionya sama, dua persamaan tidak bisa disubstitusi. Oh, saya paham maksudnya ya. Coba contoh gini, ya kan? Saya kasih contoh nih. Kayak misalnya gini kan, misalnya 2x tambah y sama dengan 5, kemudian satunya lagi misalnya 4x tambah 2y sama dengan 7 misalnya. Apakah bisa kita solve ini? Jawabannya enggak. Kita nggak bisa solve. Karena kalau kita gambar nih, kalau kita gambar itu nanti bakal sejajar dia. Ya secara logika aja, secara logika ya. Coba, yang persamaan kedua nih, saya bagi dua. Jadi 4x tambah 2y sama dengan 7, ini saya bagi dua deh. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah, dia akan menjadi 2x tambah y sama dengan 7 bagi 2. Ya 3,5 gitu kan. Coba, tadi di awal kita tahu kalau 2x tambah y-nya itu 5. Sekarang 2x tambah y-nya 3,5. Lah yang mana yang benar? Kontradiksi kan? Jadi memang nggak bakal bisa kita selesaikan. Gitu kira-kira. Jadi jawabannya nggak bakal ada. Gitu. Ya saya harap bisa paham ya Kak Rusdia. Ya Kak, kecepatan masih lumayan bingung. Oke, nanti tenang aja, kita bakal bahas. Peluang juga oke, nanti mungkin saya akan saring-saring soal-soal peluang ya, tenang aja. Teman-teman mau tanya soal-soal di kelas sebelumnya ada di mana ya? Saya baru join. Ada di grup Telegram, tenang aja.
Oke, Kak Rizal ngasih tahu kalau akan libur Idul Fitri. Oke. Garisnya paralel, tidak ada penyelesaian. Benar banget, Kak Raul. Dua garis ini saya gambarkan di apa namanya itu saya gambarkan itu pasti bakal paralel. Mungkin kalau mau ilustrasi saya bisa nih. Kita coba cek ya, gambarkan nih garis yang rasionya sama gitu. Nanti pasti dia akan paralel. Nah, saya kasih contoh di sini mungkin X tambah 2Y sama dengan 5 dan satunya lagi misalnya 2X tambah 4Y sama dengan ya 15 gitu lah anggaplah ya kan. Nah, kita lihat di sini dua garis ini paralel sejajar gitu. Ini nggak bakal bisa nyari titik potongnya. Yang karena nggak bakal berpotongan, dia cuma berdekatan aja. Ya bayangin orang PDKT terus tapi nggak jadian-jadian. Ya contohnya seperti itu. Jadi nggak bakal bisa berpotongan gitu. Nah, Kak, nomor 19 pernyataan 2 kemiringannya mengapa tidak bisa dicari maksudnya mungkin ya. Ya karena kan kalau kita lihat di sini nanti M-nya kita bakal dapat berapa nih? Ya kan B-nya dipindah jadi 7 min B dibagi 2 kan. Nah, meskipun kita dapat M-nya berapa, tapi kan masih ada satu variabel di sini B yang kita nggak tahu berapa nilainya nih. Ya kan? Nah, karena B-nya kita nggak tahu berapa nilainya, jadi M-nya bisa berapapun nilainya. Ya kan B-nya bisa diganti apapun kan. Jadi B-nya bisa kita ganti 0 misalnya. Jadi nanti gradiennya 7/2. Tapi B-nya juga bisa kita ganti 1 misalnya. Sehingga nanti gradiennya 7 kurang 1, 6 dibagi 2, 3. Gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Benar banget. Karena B-nya belum diketahui. Jadi M-nya masih belum pasti. Benar banget, Kak Friska. Oke ya. Mungkin silakanlah kalau ada yang mau bertanya lagi. Pertanyaan terakhir deh. Ya kan? Sebelum kita akhiri mungkin untuk hari ini. Saya pengen nyari takjil nih. Oke ya. Karena nggak ada pertanyaan, Kak Engel juga ya. Saya juga terima kasih karena kita sudah banyak berdiskusi ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Nanti tenang aja, saya akan share jawaban-jawabannya. Nanti kita akan ketemu lagi habis Lebaran ya. Ya kalau nanti ada kesempatan lagi. Oke, saya izin live ya. Terima kasih banyak juga semuanya. Ya, sehat selalu dan semangat untuk TBS-nya. Semoga dapat hasil yang mantap gitu ya.